سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan di kesempatan kali ini kajian kita tentang umur Aisyah. Jadi orang-orang kafir ini ya, atau orang-orang non-muslim ini kerap kali mengangkat isu ini, dan saya melihat belum banyak yang membahas ini secara komprehensif, sehingga tema ini saya pilih untuk saya angkat. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin masih sudah jam kerja ya, sedikit orang yang mungkin menyaksikan, tapi tidak jadi masalah. Insya Allah nanti mungkin kapan ada waktu mungkin mereka bisa melihatnya nanti ketika tidak live. Nah, ini baru satu yang hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tema kita pada kali ini adalah tentang membedah umur Aisyah part 2. Ya, kita bilang part 2. Nah, jadi tipikal saya ya teman-teman, sesuatu itu harus dibahas secara menyeluruh dan secara komprehensif. Karena saya berpikir gini, dulu-dulu orang-orang dulu itu kan menyimpan ilmu itu dengan buku ya. Kalau sekarang mungkin zamannya sudah berubah, ya orang menyimpan ilmu itu dengan apa? Dengan YouTube mungkin ya. YouTube bisa jadi tempat penyimpanan ilmu. Ya, jadi insya Allah kita akan coba bahas lagi lanjutan dari yang kita bahas kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya sempatkan sapa-sapa dulu yang hadir. Ini masih ada Bahrul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang ingin bergabung di dalam kajian ringkas kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan untuk naik di atau klik link Semyat yang saya sudah berikan. Oke, tidak membuang masa, kita akan coba bahas saja tentang polemik umur Aisyah ini bagian kedua. Nah, jadi begini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, umur Aisyah itu tidak pernah didiskusikan di zaman dahulu. Jadi di zaman Nabi masih hidup, tidak ada satupun ya, tidak ada seorang pun yang boleh dikata mencela Nabi akan hal itu. Tidak ada seorang pun. Yang ada mereka mencelanya dari hal-hal yang lain. Nah, di kesempatan kali ini kemarin kita sudah ngebahas tentang bahwasanya ada pendapat yang menerima hadis riwayat dari Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah itu dinikahi ketika berumur 9 tahun. Di part kedua ini saya akan coba memberikan sedikit kajian kajian hadis, di mana ini akan sedikit membuka wawasan teman-teman, ya, membuka sedikit wawasan teman-teman bahwasanya umur Aisyah itu tidak seperti yang tertera di dalam hadis Sahih Bukhari tadi. Ini masih taraf dalam kajian ilmiah ya, jadi ini legal, ini diterima di dalam dalam khasanah keilmuan keislaman. Nah, saya akan tampilkan slide teman-teman biar teman-teman bisa mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya akan tampilkan slide. Ya, jadi ini adalah oke.
Sebentar ya. Ini gimana nih? Coba ulang, share screen. Oh, aplikasi. Sebentar. Kayaknya ada nih. Nah, ini dia. Sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Ya. Jadi insya Allah ini pembelajaran ya buat teman-teman yang suka juga dunia apologetika. Ada masanya teman-teman itu berdebat, tapi ada masanya juga teman-teman itu termasuk saya untuk juga belajar dan menimba ilmu agama. Bagaimana misalnya kalau ada yang mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umur Aisyah? Saya review sedikit kemarin, sudah kita coba terangkan ya, sudah coba kita terangkan bahwa di zaman dahulu itu beda dengan zaman sekarang. Di zaman dahulu itu kedewasaan orang itu berbeda-beda dan tergantung situasi dan kondisi. Nah, di situ kemarin juga saya memberikan gambaran bahwasanya Aisyah itu tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang-orang, yaitu kalau orang menikah dini, ya anak-anak kecil dinikahi, itu dia itu akan depresi, akan tertekan, akan terdiam. Tapi kenyataannya kalau Anda lihat sejarah kisah Aisyah radhiyallahu anha, malah beliau adalah orang yang periang, ya, orang yang sangat mencintai Nabi, ya, orang yang sangat bermanja-manja dengan Nabi, dan karakter Ummul Mukminin itu ada pada dirinya. Dia malah jadi yang terpelajar, ya, meriwayatkan banyak hadis, bahkan dianggap sebagai sumber ilmu karena ditanyai hukum-hukum oleh banyak orang, ditanya tentang kedokteran, ditanya tentang hukum segala macam, dia bahkan jadi sebagai sumber ilmu. Kemudian juga dia bahkan yang cemburu dengan Nabi dan mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun kalau ada yang menganggap umurnya segitu itu tidak masalah. Tetapi kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit lebih ilmiah bahwasanya umur Aisyah itu tidak seperti yang tertera. Dan saya secara pribadi lebih condong kepada pemahaman ini, yaitu bahwasanya di dalam hadis ini ada syad, ya. Kalau boleh saya terangkan sedikit syad. Syad itu adalah seperti keganjilan atau sedikit keganjilan, dan ini sah-sah saja dalam pengkajian hadis. Nah, di layar teman-teman sudah saksikan, ini adalah surat Al-Qamar, ya. Surat Al-Qamar yang saya ingin kaitkan nanti dengan hadis di dalam Sahih Bukhari. Jadi mulai saat ini di part kedua dan seterusnya saya akan memaparkan bukti kajian takhrij hadis yang menunjukkan bahwasanya sepertinya Aisyah radhiyallahu anha, entah karena beliau dimakan faktor usia atau memang karena budaya Arab, ya. Budaya Arab itu kan tidak terbiasa mengingat angka, ya. Angka itu kan kayak kalau orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ditanya tentang kapan dulu mereka lahir, mereka kan tidak bisa menentukan pastinya. Mereka tidak punya budaya, tidak seperti kita yang kalau ditanya kita tahu tanggal lahir kita kapan, umur kita berapa. Bahkan itu pun kadang-kadang kita masih salah. Nah, dulu-dulu itu bagaimana lagi gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat pembuktian itu dari pengkajian hadis. Nah, teman-teman lihat dulu di dalam layar ini adalah surat Al-Qamar. Ya, ini adalah surat Al-Qamar. Nah, di dalam surat Al-Qamar ini, yang kalian lihat ini, ada ayat, dan itu nanti dipaparkan di dalam As-Sahih Al-Bukhari. Ini. Ya, jadi ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Mungkin teman-teman bisa lihat. Di dalam hadis, di babnya kalau saya tidak salah adalah tentang bab pengumpulan Al-Quran. Jadi kalau Anda buka Sahih Bukhari, dia masuk di bab tentang pengumpulan Al-Quran, ya, hadisnya. Nah, di sini di dalam
pengumpulan bab pengumpulan Quran ini ada sebuah hadis, saya perbesar ya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ini saya potong potongan hadisnya di sini biar tidak setengah mati ya. Kalau tidak harus kalian seperti saya gitu harus buka bukunya satu-satu. Kalian cukup mengetahui saja bahwa ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan kita tidak seperti kaum Nasrani yang tidak berdasarkan hujjah ya, hanya asumsi ya, debat kosong. Kita punya dalilnya. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini saya perbesar lagi. Ini ada hadis di dalam Sahih Bukhari di mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita ya, Aisyah sendiri lagi ya. Dan tentu hadisnya sahih karena di dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita. Jadi beliau ini mengatakan di dalam hadis ini bahwasanya laqad nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni lajariyatun al'ab. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad ini dalam taukid, qad juga taukid bahwa beliau yakin betul ya. Yakin betul ini dengan berita ini. Kata Aisyah, nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat, dan ayat ini ada di dalam surat Al-Qamar ya. Dalam surat Al-Qamar. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni, dan saya, kata Aisyah, wa inni lajariyatun al-ab. Saya ini adalah seorang jariyah. Nah, nanti kita akan terangkan apa itu jariyah. Nah, katanya wa inni lajariyah, dan saya adalah seorang jariyah al-ab, yang bermain. Ayat yang dimaksud adalah balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ya. Jadi ini adalah penggalan ayat di dalam surat Al-Qamar. Nah, jadi teman-teman perhatikan, Aisyah mengatakan bahwasanya ketika dia masih jariyah, dia mendapati surat Al-Qamar atau surat ayat ini turun. Bisa dipahami ya teman-teman. Ini kita pahami dulu satu konteks hadis, maksudnya baru kita berpindah. Saya pelan-pelankan biar teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan lihat tafsir ya. Jadi di sini clear dulu ya. Di sini clear teman-teman sekalian, clear bahwasanya Aisyah itu ketika turun wahyu, yaitu ayat di dalam surat Al-Qamar, beliau itu adalah seorang apa? Jariyah. Satu, jariyah. Nah, sekarang kita lihat tafsir. Kecil. Nah, ini tafsirnya adalah tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi biasa juga disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini kalian nggak perlu baca ini, saya sudah kopikan aja isi dari tafsirnya. Ini berbahasa Arab ya, kalau saya terjemahkan lagi makan waktu. Nah, jadi tafsir ini adalah tafsir yang ini, ya, yang sama yang disampaikan oleh Aisyah tadi. Bal as-sa'atu mau'iduhum, dari sini. Ya. Nah, ayat tadi Aisyah mengatakan bahwasanya dia itu mendengar ayat ini turun kepada Rasulullah dan dia adalah seorang jariyah. Nah, sekarang kita harus tahu ayat ini turun kapan? Ayat surat Al-Qamar ini turunnya kapan? Nah, baru kita bisa lihat
berkelanjutan umur Aisyah tuh kayak gimana. Turunnya ayat ini di sini dijelaskan oleh di sini ya. Ini coba perhatikan ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, kana baina nuzuli hazil ayat wa baina badrin sab'u sinin fal aya ala hadha makkiyah. Jadi kalian tahu Ibnu Abbas ya, seorang yang kata Nabi sebagai pembuka pintu ilmu, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini turun, maksudnya ayat dalam surat Al-Qamar ini itu turunnya kapan? Baina badri sab'a sinin. Antaranya itu dengan perang Badar itu 7 tahun. Jadi dia turun ini kisarnya sebelum perang Badar itu, jaraknya dari perang Badar itu 7 tahun. Nah, ini kalau teman-teman yang kurang tahu sejarah nanti saya akan linkkan di bagian terakhir. Intinya ayat ini turun ketika apa? Ketika 7 tahun sebelum perang Badar. Makanya dia dinamakan sebagai ayat Makkiyah atau ayat yang turun di Mekah. Jadi ayat ini turun sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah, karena perang Badar itu kan 2 tahun setelah hijrah. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung. Nanti ke terakhir nanti bakal nggak bingung. 2 tahun setelah hijrah baru terjadi perang Badar. Nah, ayat ini turun kapan? Ya, turunnya kapan? Yaitu setelah sebelum hijrah. Berarti kalau 7 tahun rentangnya berarti kurang lebih 5 tahun sebelum hijrah. Ya, 5 tahun sebelum hijrah ayat ini turun. Ya, 5 tahun setelah hijrah. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan coba mengenal kata dari al-jariyah. Tadi sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari ini, ketika surat Al-Qamar ini turun, ya. Ketika surat Al-Qamar itu turun, Aisyah mengatakan, aku mendengar surat Al-Qamar itu turun dan aku pada waktu itu adalah seorang apa? Jariyah. Ya, seorang jariyah. Nah, Aisyah mengatakan dia seorang jariyah. Nah, sekarang kita buka kamus, ya, kamus. Ada banyak kamus. Kalau saya dulu itu punya kamus namanya Mu'jamul Wasit. Dia tidak terlalu tebal seperti Lisanul Arab yang di depan kalian ini. Ini berjilid-jilid ini ya. Ini berjilid-jilid. Kamusnya sangat lengkap karena dia memuat dari bahasa-bahasa Arab yang sudah tempo doloid. Jadi sudah jauh-jauh sekali. Kalau punya saya itu agak ya tidak menjangkau versi yang dulu sekali ya. Dan itu juga wasit. Wasit itu kan tengah-tengah. Jadi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Biasa aja, tengah-tengah dia, Mu'jamul Wasit. Di Lisanul Arab, dan ini rujukan dari para ulama kalau mau membaca sumber bahasa Arab itu pasti kamusnya lewat sini, Lisanul Arab. Karya dari Al-Imam Munzir. Nah, dalam Lisanul Arab ini saya besarkan. Al-Jariyah, jadi bahasa Arab itu maknanya banyak ya. Al-Jariyah itu bisa bermakna as-safinah, perahu. Al-Jariyah bisa bermakna asy-syams, matahari. Al-Jariyah bisa bermakna nenek perempuan ya, nenek Al-Jariyah. Al-amatu wa in kanat ajuz. Dan Al-Jariyah juga bisa bermakna apa? Al-fatiyah minan nisa. Nah, ini lebih tepatnya diterjemahkan ini ya, Al-fatiyah minan nisa. Jadi sesuai konteks bahasa Arab itu. Al-fatiyah. Jadi Al-Jariyah itu apa? Al-fatiyah. Al-fatiyah itu apa? Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar Fatayat NU ya.
Fatayat NU. Nah, itu asal katanya dari Al-Fatiyah. Saya ingin gampang aja terjemahkannya. Al-Fatiyah itu kalau terjemahan pasnya di Indonesia itu menjelang remaja, atau boleh dikata sudah beranjak remaja, Al-Fatiyah. Ya, jadi dia tidak terlalu seperti, karena dia masih bermain-main, ya, masih suka bermain. Kalau kalau kan ada yang bagaimana rentang waktu antara anak-anak kemudian mau menjelang remaja dan remaja. Al-Jariyah itu menjelang remaja itu. Al-Jariyah. Ya, paham ya teman-teman ya? Menjelang remaja. Nah, jadi kalau kita kemudian buka Lisanul Arab ini dan kemudian kita pahami, maka saya bisa kaitkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ingat, ini sumbernya dari hadis Sahih Bukhari sendiri ya. Dari hadis Sahih Bukhari sendiri. Coba teman-teman lihat seperti ini. Surat Al-Qamar itu turun kapan? 617, tahun 617. Itu perkiraan saya. Kenapa? Karena menurut Ibnu Abbas, dia 7 tahun sebelum Perang Badar. Jadi, sementara Perang Badar itu 624. Sorry, ini bukan 17, sebentar. Ini Perang Badar di tahun, kita hitungnya Rasulullah menikahi Aisyah itu saat di Madinah, Aisyah saat di Madinah setahun setelah hijrah. Rasulullah menikah Aisyah berarti setahun setelah hijrah. Perang Badar terjadi 2 tahun setelah hijrah, berarti 623 Masehi. Nah, di saat tahun 617 Masehi, ya, ketika surat Al-Qamar ini turun, Aisyah itu adalah jariyah. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, Al-Jariyah tadi kan menjelang remaja. Tidak mungkin dong usianya 4 tahun, ya kan? 4 tahun itu anak bayi, 5 tahun itu balita, 6 tahun itu bukan remaja. Maka diestimasi umurnya itu antara 12, 13, sekitar itu. Ketika surat Al-Qamar ini turun. Gitu. Rasulullah menikah dengan Aisyah di saat setelah hijrah. Jadi ini kan kejadiannya sebelum hijrah. 5 tahun sebelum hijrah. Jadi Rasulullah menikah itu setahun setelah hijrah, itu jentang waktunya 6 tahun. Jadi kalau kita ingin ukur umur Aisyah saat menikah, berarti kita ukur ketika taruhlah dia paling rendah 12 tahun lah ya. 12 tahun umur Aisyah. Tambah. Rentang waktu ini tahun 617. Kemudian menikah di tahun 623. Berarti usianya sudah berapa ini teman-teman? Sudah berapa usianya? Ditambah 5 tahun. Ya. Usianya sebentar, ini 623. Iya, berarti sudah ya. Sebentar. Iya, betul. 17 tahun. Tambah 5 tahun. Maka usianya adalah 17 tahun ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, makanya ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, tergantung dari pengertian jariyahnya ini. Tapi jelas kalau Aisyah sendiri ya mengatakan dia masih jariyah, maka jariyah itu ya tidak mungkin dia masih anak kecil ya. Dan lagian juga kalau dia anak kecil, mana tahu dia tentang wahyu-wahyu ya kan. Perasaan kalau kita masih anak-anak itu ngingat itu nggak ada itu. Ingatan kita di umur 5 tahun. Nah, makanya yang paling tepat, dan ini adalah sesuai dengan Lisanul Arab ya, Lisanul Arab ini Al-Jariyah, Al-Fatiyah.
paling tepat mungkin sekitar umur 12, 13 atau 14 tahun. Jadi angka 17 tahun ini bisa jadi 18, bisa jadi 19 tahun. Nah, jadi kalian mesti tahu juga bahwasanya pernikahan Aisyah ini adalah pernikahan Aisyah menikah Rasulullah ini pernikahan perjodohan ya. Jadi Rasulullah itu setelah kematian Khadijah, 17 tahun beliau lamanya bersama Khadijah, beliau meninggal istrinya itu sering bersendirian. Sehingga ada salah seorang sahabiyah wanita yang ya biasa lah ya, mak-mak kepo ya. Biasanya kan kalau di tetangga-tetanggaan itu kan banyak ibu-ibu yang ingin mengurusi segala-galanya itu. Pasti itu dalam satu kompleks itu adalah ibu-ibu yang ingin mengurusi segalanya itu. Lihat ada yang tidak ini mau dijodohkan ya, pokoknya seksi sibuk lah. Nah, orang itu justru yang mencarikan jodoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua yang ingin dijodohkan pada waktu ketika Khadijah meninggal itu, yang pertama adalah Sauda yang sudah janda, anaknya udah ada beberapa, dan yang kedua adalah Aisyah. Dan saya kemudian dalam kajian ini beranggapan bahwasanya yang terjadi adalah di dalam hadis sanadnya sahih. Ya, saya sepakat sanadnya sahih. Oke. Matannya yang bermasalah. Sanadnya sahih tapi matanya bermasalah. Itu kalau kajian saya. Sanadnya benar sahih, tidak ada yang meragukan. Matanya bermasalah. Ada apa? Ada syad. Ada keganjilan. Entah karena Aisyah mungkin umurnya sudah tua atau karena kalau kita baca pendapat dari orang yang bersikuku bahwasanya umur Aisyah adalah sebagaimana yang ada di dalam Sahih Bukhari, apa yang tertulis begitulah, saya katakan bahwasanya dalil mereka itu hanya dari satu jalan saja. Satu jalan, memang dari berbagai jalan, tetapi itu periwayat keduanya. Adapun sumbernya hanya datang dari Aisyah seorang saja. Jadi tidak ada misalnya sahabat lain yang membenarkan umur Aisyah segitu, tidak ada. Cuman Aisyah sendiri saja yang mengatakan seperti itu. Maka kemungkinan untuk tawahhamu fil qaul, ya, tawahhamu fil qaul ini atau jatuh dalam kesalahan ngomong itu kemungkinan besar ada. Mungkin beliau karena faktor usia, namanya dulu ya, kita kebiasaan orang-orang dulu, coba saja tanya nenek kakek kapan mereka lahir gitu, tanya kapan mereka kawin, pasti sulit bagi mereka itu untuk tahu persis ya kapan kawinnya mereka, itu pasti sulit untuk mereka menentukan kapan mereka kawin, tahun berapa, hari apa, itu agak sulit. Nah, kemungkinan itu juga yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, tawahhamu fil qaul. Kenapa? Karena kalau kita kaji yang tadi barusan Anda saksikan, sebenarnya usianya itu sudah lebih dewasa. Ya, sebenarnya usianya mungkin sudah lebih dewasa. Dan kemudian mungkin secara atau dopsnya atau al-qaulu fil at-tawahhumul qaulul al-murawi ini boleh jadi bukan pada Aisyah tapi pada jalur isnad yang lainnya. Atau maksud saya perawi yang lainnya, bukan jalur isnad, perawi yang lainnya, kira-kira seperti itu. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, ini adalah alasan yang baru pertama yang akan saya berikan. Kemungkinan saya akan memberikan 13 hujjah dalil yang seperti ini modelnya, menentukan bahwasanya umur Aisyah sepertinya tidak sebagaimana yang di dalam riwayat itu. Jadi bukan sanadnya yang bermasalah, sanadnya sahih, tapi matannya bermasalah, ada syad di sana yang kemungkinan itu adalah tawahhamu fil qaul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita kalau ada kesalahan. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman yang mungkin ingin bergabung. Ini ada Ustaz Zarifah dan ada Pak Ibnu Kalam. Oke, saya persilahkan dulu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibnu Kalam dengan Ustaz Zarifah. Waalaikumsalam Ustadz, saya nyimak Ustadz. Ya, ini sudah selesai ini dulu hari ini karena saya inginnya ringkas-ringkas saja, nanti ada waktu lagi saya bagi lagi. Iya. Siap.
Ada tanggapan mungkin sebelum ke Pak Ibnu Kalam? Saya tanggapi dulu karena saya mau pergi kerja. Oh, silakan Pak Ibnu Kalam mau menanggapi Ustadz. Dia mau pergi kerja katanya. Suaranya kurang besar Pak Ibnu Kalam. Apanya yang kurang besar? Suara. Suaranya. Apakah Ustadz Alwan mendengar suara Pak Ibnu Kalam? Jelas? Enggak kedengaran. Tidak kedengaran sama sekali. Saya mendengarnya juga kecil Pak Ibnu Kalam. Suara antum. Tunggu dulu saya pasang anu dulu. Pak Ibnu Kalam ingin menanggapi Ustadz karena beliau katanya mau ada urusan. Jadi beliau dulu saja. Boleh. Apa-apa. Silakan. Pak Ibnu Kalam, suaranya gimana? Tolong diperbaiki dulu suaranya. Suaranya bagus. Suara saya bagaimana? Kecil sekali suaranya. Ada kayak kecil sekali. Coba mic-nya coba diperbaiki dulu. Sekarang. Kalau sekarang masih ini. kecil Pak, agak didekatkan mic-nya, didekatkan mic-nya biar agak dengar. Jadi Ikhwan Filah yang di rumah juga mendengar. Ya, bagaimana caranya ya? Pakai handset nggak Pak? Pakai handset. Ya, didekatkan agak dikeraskan saja. Mungkin Ustadz Alwan bisa kasih tahu suara beliau dengar apa tidak. Saya dengar tapi ya agak kecil. Agak kecil juga, sama. Agak kecil juga suaranya tapi beliau. Tapi jelas. Oke, bisa. Coba, silakan. Itu penjelasannya itu sudah lama saya kirim atau sudah lama saya jawab itu di Christian Prince, kira-kira 2 tahun lalu itu. Itu ada ya menjelaskan itu bahwa hadis tentang yang 9 tahun itu Aisyah menikah itu tidak benar. Karena ada perhitungannya seperti yang tadi Anda jelaskan itu. Ya, tetapi yang menjadi masalah itu mereka tidak percaya juga. Ada itu ya termasuk yang caranya tadi itu saya berikan linknya supaya mereka baca. Tetapi kayaknya mereka juga kurang percaya. Siapa yang kurang percaya Pak Ibnu Kalam? Ya umat Kristen. Itu urusan mereka. Ya, nah itulah. Jadi bagi umat Islam itu jangan percaya hadis itu. Saya malah menghitung-hitungnya itu umur 18 tahun. Ya memang banyak artikel-artikel yang menerangkan itu, tapi itu mungkin tidak masuk di kajian kita. Kalau yang kajian itu dia dari sisi sebentar, kalau saya tidak salah itu dari sebentar ya, saya coba. Dari kajian sejarah itu seperti yang Anda jelaskan itu, dan itu yang betul. Yang menjadi masalah masuknya hadis itu menjadi sahih. Nah, itu yang mereka pertahankan dari kelompok Kristen untuk menyerang Islam. Oh iya, ini jadi pertanyaan. Sudah kita jelaskan di awal bahwasanya di video saya yang pertama, kelompok yang menganggap bahwasanya taruhlah sekalipun hadisnya itu sahih dan saudara-saudara kita meyakini bahwasanya umat Islam juga meyakini bahwasanya hadisnya itu bisa diterima, maka sudah saya jelaskan di video saya atau di membedah umur Aisyah part pertama, sudah saya katakan bahwasanya itu tidak menjadi masalah karena usia itu tidaklah selalu berkesamaan dengan kondisi dan tempat seseorang. Sudah saya jelaskan panjang lebar di waktu part 1 bahwasanya kita pun misalnya kalau misalnya, karena yang rata-rata yang meyakini tentang hadis Aisyah ini asli adalah bukan asli, maaf, sahih, dan matannya pun sahih, diterima saja apa adanya tanpa harus melihat dari sumber-sumber yang lain, adalah saudara-saudara kita yang berpemahaman salafi. Jadi saya sudah mengkaji kajian daripada Syekh Saleh Al-Munajjid misalnya, beliau menegaskan bahwasanya bahkan untuk terkait hadis yang baru saya munculkan ini, dia menganggap al-jariyah itu berarti anak-anak bayi. Ya, itu menurut saya jauh sekali, karena baik kalau kita buka di sini di dalam kamus ini, dan di sini dengan jelas dikatakan bahwasanya al-jariyah itu adalah al-fatiyah. Saya belum menemukan kamus yang lain, tapi setahu saya hampir semua sama. Jadi
al-fatiyatu minan nisa, berarti dia kalau dalam bahasa Inggris itu sering diterjemahkan adolescent teenager. Adolescent teenager itu berarti gadis remaja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi yang saya masukkan di sini, persoalan ini sudah lama saya sampaikan itu di Christian Prince, karena Christian Prince dulu itu sering mengkritik itu. Tapi tampaknya tidak ada dampaknya. Tapi kalau Anda mau mengulang lagi itu ya syukur-syukurlah. Ya, saya mendukung. Oke. Terima kasih Pak Ibnu Kalam. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, saya cuma mau menyatakan bahwa sudah pernah saya kritik itu dari kelompok Kristen, bahwa bukan 9 tahun itu. Kalau dilihat dari sejarah, kalau dilihat dari perhitungan sejarah itu, yang saya anukan itu malah ada 18 tahun. Ya, nanti kita akan kaji di sana. Jadi saya ingin teman-teman di sini itu karena tidak semua banyak yang bisa mengakses dari kitab-kitab gundul ya. Jadi kalau MCK ini, MKC, Muhammad KC itu kan Muhammad sering Muhammad siapa namanya, Muhammad KC. Muhammad KC, katanya MKC mengatakan bahwa dia menguasai bahasa kitab gundul ya, Mbak. Ini juga itu kan juga ada yang ya tidak semuanya benar yang dia sampaikan kan. Tidak enak juga kalau saya langsung mengkritik ya. Iya, jadi kalau MKC biasa dijadikan rujukan ilmu berbicara tentang Islam. Nah, di sini kita sayangkan karena sebenarnya kalau hal-hal seperti ini kan mereka itu tidak punya akses ya. Membaca yang seperti ini, aksesnya itu tidak ada karena keterbatasan bahasa sebenarnya. Tapi akhirnya yang menjadi korban saya, karena saya dianggap mutar-mutar. Ya kalau Pak Ibnu Kalam ini ada PR-nya saya sama Pak Ibnu Kalam. Nanti saya akan undang Pak Ibnu Kalam, kita akan bahas dengan komprehensif masalah tentang arti din, agama, kemudian tentang Tuhan, kemudian pemahaman, karena itu nanti panjang Pak Ibnu Kalam. Misalnya kayak seperti Pak Ibnu Kalam berbicara itu konteks Bible yang Pak Ibnu Kalam baca. Kalau Pak Ibnu Kalam lebih dalami lagi Bible itu sebenarnya dari konteks sejarah, Bible itu tidak pernah terbukukan seperti itu. Kalau di zaman awal-awal itu malah mereka itu tidak punya buku sebenarnya. Nanti ketika Mercion itu memutuskan untuk karena Mercion itu percaya ada dua Tuhan ya, dia percaya ada Tuhan yang jahat, ada Tuhan yang baik, maka dia mengatakan Tuhan yang jahat itu punyanya Tuhannya Yahudi, kemudian Tuhan yang baik itu Tuhannya Perjanjian Baru. Maka mereka memutuskan bikin kitab sendiri. Nah kemudian dari kitab sendiri itu pun berpisah-pisah. Marcion punya versi Lukas sendiri, jadi Lukasnya itu berbeda dia sendiri. Jadi zaman dulu itu tidak ada buku-buku, nanti setelah abad keempat, setelah baru kemudian mereka mencoba mengkanonisasi. Itu pun setiap bapak-bapak gereja itu beda-beda. Clement of Alexandria beda, Eusebius beda, Irenaeus beda, Athanasius beda, banyak. Nanti kita bisa jelaskan panjang lebar. Tapi itu nantilah. Banyak sekali referensinya itu. Iya, nantilah. Oke, mungkin itu saja Pak Ibnu Kalam. Ada lagi yang lain? Masih ada. Saya mau tanggapi ini yang di chat, yang live chatting ini ya. Itu yang saya masukkan bahwa kalau saya ada di Islam, ya orang Kristen mengkritik saya di Kristen, orang Islam mengkritik saya. Ustadz, boleh saya tanggapi sedikit? Oke, silakan Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ibnu Kalam. Waalaikumsalam. Pak Ibnu Kalam, kalau boleh saya sedikit sebagai seorang anak ya, mungkin di awal kita kurang baik ya pertemuan kita, karena kita tidak saling kenal dan kita saling. Tidak pernah saya menganut. Ya, jadi saya. Ya biasa saja lah. Iya, betul. Ya, tapi kalau boleh saya jujur, memang di awal saya memiliki prasangka yang buruk kepada antum dan saya tidak mau munafik untuk menyampaikan ini, tapi saya berpikir lagi bahwasanya Allah itu tidak melihat. Anda belum minta maaf, saya sudah maafkan, tidak ada masalah. Ya, saya minta maaf ya, terima kasih. Karena bagaimanapun seperti Ustadz Alwan yang sering katakan,
kafir pun orang tua tetap harus dihormati. Terkadang saya manusia biasa juga memiliki apa ya namanya perasaan yang tidak baik kepada orang yang justru menyerang agama Islam. Tapi baiklah begini dari saya pribadi, bagaimana kalau memang kita ini sama-sama belajar? Kita tidak perlu membuktikan saya paling hebat, saya paling tahu. Tidak. Kalau saya malah justru ingin belajar kepada Anda bagaimana pemahaman Anda. Dan terserah nanti kalau memang itu pemahaman Anda, itu adalah hak Anda dengan Allah. Nah, tapi permasalahannya di sini Pak Ibnu Kalam, kalau boleh saya sebagai seorang anak, mungkin cucu ya, atau ya mungkin anak Ya, lah. Inilah yang disampaikan Ustadz Alwan kemarin. Apabila kita berbicara di khalayak ramai, membawa pemikiran kita sendiri, dan kita tidak mewakili orang banyak, itu bisa membuat orang lain salah paham tentang apa yang kita sampaikan. Nah, saya dan paham Anda mungkin, memang saya menganjurkan tadi malam itu atau kemarin itu ada orang Islam berkomentar di anunya Pak Yusuf Mandebulu. Dia mengatasnamakan Islam. Jadi saya iya, masuk karena yang di atas nama yang ternyata yang dia jelaskan itu adalah Imam Asy'ari. Jadi bukan iya. mewakili Islam, mewakili Imam Asy'ari. Saya Jadi sebenarnya mulai paham. saya juga mengkritik orang Islam, mengkritik juga orang Kristen. Ya, jadi begini Pak Ibnu Kalam, kalau kita hanya melihat oknum sepertinya tidak etis ya, kalau karena tidak semua orang Islam itu pemahamannya sama seperti bagaimana Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dan bagaimana sahabat-sahabat memahami. Tetapi Pak Ibnu Kalam, terkadang cara penyampaian kita perlu memang lebih hati-hati karena ini bisa menyebabkan fitnah untuk agama Islam sendiri dan bahkan bisa menyebabkan perselisihan antara beda agama karena adanya seperti seolah-olah penyerangan gitu. Saya sendiri tidak terlalu ini sebenarnya. Bahkan orang kafir pun itu hak mereka untuk menjadi kafir. Bahkan orang murtad Ya. pun hak mereka menjadi murtad. Tetapi ketika orang yang tidak paham dengan agama menjelaskan agama, Pak, saya rasanya berkewajiban, Pak, untuk maju ke depan. Walaupun saya tidak berilmu seperti antum, tetapi setidaknya saya harus mengklarifikasi apapun yang disampaikan oleh orang-orang terkait agama Islam. Karena di dalam Islam saya memahami apabila berkata harus sesuai dengan keilmuan. Kita tidak boleh berbicara serampangan tentang agama karena agama Islam ini walaupun pondasinya sudah kuat tentang konsep ketuhanannya, tetapi setiap orang berbeda-beda, Pak, pola pikir dan Ya. pola pemahamannya. Tergantung Eh, backgroundnya, Pak. Tergantung ya. keilmuan, Pak. Bagaimana mungkin Pak Ibnu Kalam, orang yang tidak belajar agama, pemahamannya sama dengan orang yang belajar. Kan beda ya, Pak. Beda sekali. Itu karena Nah, saya jadi mungkin ke depan gini karena aja, Pak Ibnu Kalam yang siapa yang mau saya bela? ya, ya. Kita begini, Pak Ibnu Kalam, begini. sementara dulu. Saya seolah-olah mulai memahami. Saya seolah-olah mulai memahami pola pandang Anda dan saya memahami ini berdasarkan apa yang Ustadz Alwan sampaikan dan saya menyimak itu begini. Ada orang-orang yang memang seperti Terputus. Ustaz Zarifah. Oh, Ustaz Syarif namanya itu yang Rifa dia. Iya. Ya. Beliau ini mujahidah. Jadi Tapi pejuang dia asli Islam Islam ya. atau dari murtad juga, menjadi mualaf juga. Tidak, beliau muslimah sejak lahir. Oh, Muslim saja. Ya. Ya, kan Ya sudah memang masih pernah ada PR saya video dengan Pak Ibnu Kalam ini. Video saya itu menyatakan ya silahkan berteologi, yang penting jangan berbohong, itu saja. Ya kalau saya ini ada PR dengan Pak Ibnu Kalam, mungkin nanti kita bisa bahas sewaktu-waktu. Karena kalau kita membahas tentang Tuhan misalnya itu, pernah baca bukunya Karen Armstrong tidak tentang sejarah Tuhan? Ya sudah, tapi tentunya tidak terlalu karena saya nilai juga ya wajar. Artinya sudah baik buku itu, baik menjelaskan tentang Tuhan. Maksudnya pernah dibaca tidak Pak Ibnu Kalam? Pernah. Pernah baca ya sejarah? Ya pernah. Tapi setelah tidak semuanya maksud saya. Jadi begitu
Kan itu orang kadang-kadang kalau membaca Apa buku yang bukan bu- apa yang kira-kira mungkin intisari bukunya itu tentang sejarah Tuhan dari Karen Armstrong itu yang Pak Ibnu Kalam baca, kalau boleh tahu. ya dia menjelaskan secara jujur saja, tetapi tidak mendalam kan, tidak mendalam. Karena misalnya kalau dia mau satu saja agama itu dipelajari itu sudah luar biasa. Misalnya di Islam, teologinya Islam. Oh, tidak mampu kita kuasai teologi di dalam teologi Islam itu sendiri. Teologi Islam itu ada beberapa ya. Jadi dia jujur dengan tapi tidak mendalam lah, tidak mendalam itu anunya. Nah, kayak Pembahasannya. mungkin gini, kalau saya kasih sedikit, saya tidak tahu apakah Ya, pernah dibaca atau tidak sama Pak Ibnu Kalam. Kalau kita silakan. bicara secara ilmiah itu, Karen Armstrong itu dia punya buku itu diawali dari bagaimana dia itu mendefinisikan Tuhan. Nah, itu bagus nanti startingnya dari situ kalau nanti kita diskusi. Kalau mau Iya, secara ya, ilmiah ya. ya. Tapi kalau Jadi saya nilai itu wajar, baik, jujur itu saja. Tapi tidak mendalam, tidak mendalam. itu nanti juga kita bisa Ya, tidak diskusikan mendalam di mendalam dalam itu seperti apa, membahas karena ya, itu di di dalam dalam bukunya di dalam dalam satu bukunya di dalam Tuhan di dalam satu agama itu tidak mendalam dia sebutkan. ya, Tidak tidak ya. karena kalau kita baca itu buku dari Karen Armstrong itu dia meninjaunya itu dari sisi sejarahnya juga. Jadi Betul, bagaimana awal kali sejarah Tuhan itu disebutkan itu juga ya. dipaparkan di situ, dan itu panjang, bukunya tebal itu Pak Ibnu Kalam. Ya, Itu itulah Ustazah sebabnya Rifa. saya menyatakan Iya, maaf jujur ya, karena tadi dia suara saya dia hilang. bahas dari segi Oke, sejarah. sudah hadir. Oke, silakan dilanjut. Iya, Saya poinnya mau di sini. saya mau Sebentar Pak anu Ibnu dulu, Kalam. permisi. Sebentar, Ya, Pak Ibnu silakan. Kalam, karena antum sudah terlanjur masuk ke dunia lintas agama ini, ada baiknya kita sama-sama belajar. Mungkin saya sering mengajak Anda nanti dengan Ustadz Awan berkomunikasi lagi ya, Pak Ibnu Kalam. Kalau Anda setuju? Ya, boleh-boleh saja. Kirim Baik, saja baik. linknya ke WA saya kan. Pak Baik, Alwan itu insya Allah. setahu saya sudah tahu anunya, sudah tahu nomor saya. Ya, Kalau tidak salah siap-siap. Pak Nah, Alwan sudah biasa kirim WA ke saya. iya, Siapa? iya, baik. WA Anda, apakah WA Anda yang masuk itu ke saya? Belum pernah. Saya Oh, tidak belum. tahu nomornya. Saya juga tidak pernah WA. Oh, Mungkin Nanti orang lain saya yang minta. Ya, nanti saya minta nomornya Pak Ibnu Kalam. Yang Oke. dari Manado itu, yang mualaf dari Manado, siapa lagi namanya? Oh, itu mungkin Ustaz Zarifa. Siapa namanya? Filipus ya, Filipus Christian ya. Ustaz Filipus ya. Yang Kalau Bang Julius saya tidak atau Hidayah Mu'alaf Channel punya. Hidayah Mu'alaf Channel Iya, punya. Iya, biasa. Dia mualaf Bukan yang channel, satu ya. lagi yang dari Manado yang gambar profilnya itu kayak orang berdiri kemudian kasih tangan naik tangan dua. Oh iya, itu namanya. sudah ya. Filipus Christian. Mualaf ya kan ya? Ya, memang mualaf dari Manado itu. Mualaf dari Ya, biasa kalau juga dia yang undang saya. Tapi biasa saya sibuk, biasa ada undangannya tapi saya sibuk. ya, lanjut Ustaz Zarifa. Ustaz Zarifa. Ya, Nah, ini di kolom komentar signalnya sudah ada bermasalah kayaknya nih. Ibnu Kalam termasuk orang munafik. Saya bukan munafik. Saya menjelaskan ada pengetahuan saya tentang agama, bro. Ini Pak Reza. Ya, Pak Reza. Saya menjelaskan ilmu-ilmu agama yang saya pelajari berdasarkan teologi. Nah, jadi Ya, kalau saya menanggapi sebenarnya ini saya berusaha memaklumi Pak Ibnu Kalam karena kan secara kapasitasnya memang mohon maaf ini bukan bermaksud merendahkan, tapi ya, kalau kita harus jujur mengakui mungkin perlu di-upgrade lagi ilmunya. Karena agak sedikit saya terus belajar, masih belajar. ya itulah. Ya, Dan kita harus terus belajar karena kalau saya lihat itu agak campur baur, dibilang tasawuf bukan, masuk ke filsafat iya, kalau dibilang juga kajian ilmiah itu tidak sinkron gitu. Makanya saya bilang dulu itu mungkin Pak Ibnu Kalam itu membacanya tidak komprehensif, tidak selalu setengah-setengah. Mungkin buku belum selesai dibaca. Kalau saya alhamdulillah
Misalnya kalau saya baca satu buku, saya usahakan tuntas, selesai gitu. Jadi saya tidak baca Oh bukunya setengah. ya, itu namanya ilmu yang seperti itu namanya menyelam. Kalau saya berenang. Nah, kalau Oh Anda begitu ya. lebih Ada ya berenang, ada menyelam. ya di kitab klasik disebut begitu. Di kitab Oh, klasik kalau itu berenang tidak ada sampai ke dalam gitu ya. tidak karena memang saya tidak tertarik membacanya misalnya Nahwu Arab ya. Saya tahu kulit-kulitnya tetapi tidak saya mau dalami. Demikian pula ilmu qiraat, ilmu membaca. Setelah saya Ya, paham itu maksud dan tujuannya, saya tinggalkan karena saya sudah tahu ah, maksud dan tujuannya daripada qiraat itu. ya. Tapi kalau Ya, kita tidak, demikian pula Nahwu kalau, Arab. kalau kita tidak menyelam, Pak Ibnu Kalam, misalnya kalau kita belajar itu cuma berenang saja, tidak menyelam, berarti kita tidak tahu apa yang di dalam kedalaman itu, sehingga Ya, kita tidak, kita tapi tidak, tidak, kekurangannya tidak tapi bisa kekurangannya berkesimpulan. yang menyelam dia tidak bisa mensinkronkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Nah, itu masing-masing ada Menyelam itu, kekurangannya. menyelam itu kan berarti mendalami. Kalau Ya, mendalami, lalu betul. dia sesudah dia menyelam, dia naik lagi ke permukaan, dia menyelam lagi, berarti Oh, dia tahu sampai ke tidak. dalam. Begini. Yang mendalami Kalau itu misalkan sudah harus eh, sampai ke kalau dasar. Harus sampai ke kalau dasarnya lautan misalkan ilmu itu. cuman berenang di permukaan, tidak tahu kedalaman, maka dia Eh, berasumsi saja, isinya Ya, bisa asumsi. juga saya Oh, di dalam, mengatakan kalau Anda kalau Pak Ibnu menyelam Kalam hanya ini kan saya setengah, lihat, belum sampai ke dasar. Itu saya lihat komentarnya Pak di Ibnu Kalam ya. itu seperti analoginya begini. Pak Ibnu Kalam itu hanya berenang di permukaan, tetapi membicarakan soal apa yang ada di dasar laut. Nah itu, kalau Oh, saya, enggak, saya tidak berani karena membicarakan. ketidak, Karena itulah karena kalau sebabnya menyelam pernah ada itu Pak begini, Ibnu Kalam, pernah memang ada orang menanyakan sama saya persoalan itu. Saya sengaja kembali, saya tidak mau menyelam sampai ke dasar. Memang saya sengaja. Karena habis itu umur kita mendalami satu ilmu, sehingga kita tidak tahu ilmu yang lain. Saya lebih suka memahami. Itulah sebabnya banyak saya tahu tentang kitab-kitab suci yang lain. Karena saya tidak mendalami ilmu di dalam Islam yang sedalam-dalamnya. Enggak. ya Nah, paling jadi tidak jangan seperti cuma Anda di itu, Anda kan permukaan. tidak tahu tentang misalnya Tuhan di Sri Krishna, Tuhan di Buddha, Tuhan Saya di belajar juga ya, saya. tapi jelas tidak Jadi mendalam kan. Itulah ya, kalau namanya di luar agama lain berenang, betul itulah tidak namanya mendalam. berenang. Tetapi kalau untuk Ya, Islam, saya tahu persis. Makanya ketika Pak Ibnu Kalam mengatakan jangan, tidak ada jangan, agama, jangan tidak ada mengatakan agama di dalam sa, sa, Al-Quran, jangan, kata Tuhan jangan tidak ada di dalam mengakui. Al-Quran, itu menggelitik. Menggelitiknya begini Pak Ibnu Kalam. Kita gantian Ya, ya. Sebenarnya saya kasih ke Ustaz Zarifah juga gini. Menggelitiknya begini. Ketika kita bicara tentang pendalaman, kita harus punya alatnya dulu. Nah, alat itu sebagai misalnya Anda ingin menggali sebuah bangunan, menggali di kedalaman tertentu kan tidak mungkin pakai tangan. Bisa pakai tangan tapi lama. Tapi harus ada alat, apakah itu sekop ataukah itu apa? Alat iya, betul. ya, Analogi Anda analoginya cerdas, kayak gitu. bagus. Nah, saya Ya, selesaikan dulu. Ketika itu baru kita bisa tahu di kedalaman. Oh, ternyata di dalam kedalaman sekian yang ada itu apa. Begitu juga dalam belajar agama, ilmu itu disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat itu kan kalau dari ya, sisi giliran agama saya itu lagi, disebut dengan giliran saya lagi nanti, karena saya mau nanti kerja. Pak, kalau kalau buru-buru nanti lain kali saja Pak Ibnu Kalam. Begini, Kalau kedalaman buru-buru itu relatif, itu saja penutupnya. tidak Ya, tapi yang kedalaman penting itu menggali, yang penting relatif, digali. Jadi relatif. kalau misalnya orang itu tidak mampu mendalami sampai sedalam-dalamnya, mungkin harus dia sadar diri. Jadi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya yang lebih paham. Saya sendiri ya Pak Ibnu Kalam. Kalau ada Ah, yang saya tidak tahu, saya tanyakan ke yang lebih ahli. ya Gitu. betul, bagus, Nah, bagus. kalau kita Karena belum itu tahu apa-apa tertulis di lalu dalam Al-Quran kan. menyimpulkan, kita sering mengatakan itu cuma asumsi saja. Berarti Ya, kan banyak orang aneh Pak Ibnu Kalam. Orang aneh kan banyak. ya termasuk Ada yang saya orang mengatakan bahwa aneh. kita sholat bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, Ada yang mengatakan orang bisa jadi perempuan bisa jadi pimpin sholat. Ada di Amerika ada. Kan banyak kalau yang aneh-aneh. Tapi apakah aneh itu lantas sesuai? Nah itu yang kita lagi kaji ya. seperti itu.
Jadi saya menanggapi itu masalah dalam itu ya relatif juga. Demikian pula berenang dalam lautan ilmu itu relatif semua. Kadang-kadang orang lebih dalam ilmunya dari saya, ada orang yang lebih luas ilmunya dari saya. Tapi memang kesukaan saya itu, hobi saya itu mengembara, jadi meluas. Saya ingin meluas. Saya tidak mau terlalu mendalami satu ilmu. Oke. Itulah sebabnya kalau kita berdebat dengan, saya pernah berdebat dengan Anda masalah Nahwu Arab, ya saya ingin bahwa ditampilkan orang yang betul-betul ahli di bidang Nahwu Arab begitu. Oh bisa sekali. Ya, nanti ya. Orang Arab sekalipun, saya ada kenalan orang Arab. Saya kalau masih Pak anu Ibnu itu, Kalam masih pernah anu itu masalah. Kalau Saya Pak Ibnu Kalam tetap serius, yakin bahwa dayana itulah ya sebenarnya bukan dayana, dana ya Ya, dinu ya, dinan. da- Jadi kalau ya. katanya itu fi'il madi, mudhore sama Bukan, masdar. ya, Dinun, bukan dinun itu baru alif dal, dan nun, ya dan bukan nun. alif dan nun. Itu Alif maksudnya dan akar nun. kata. Di Akar katanya kata. itu fi'il madi, dana. Ya, Dana. Bisa saya bukakan di sini kalau memang mau lihat. ya, tidak nantilah kita bahas itu. Kita simpan saja itu supaya tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau bicara bahasa Arab, alhamdulillah saya kurang lebih berada di tamhidi itu, di pembelajaran dasar bahasa Arab itu lama. Saya talaki juga bahasa Arab, kemudian juga saya kurang lebih 2-3 tahun menjadi semacam direktur lembaga bahasa Arab. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu merasa bahwa perlu ada orang Arab, saya bisa hadirkan untuk mengajari kita tentang kata din, itu berarti agama. Kalau yang selama ini Pak Ibnu Kalam membedakan ya, kata din itu tidak ada di dalam Quran. Secara linguistik, secara bahasa, din itu adalah agama. Karena din itu artinya menata, mengatur. Misalnya dana fulanan al-maktab, berarti artinya seseorang itu mengatur meja, al-maktab. Dana itu berarti menata, dan agama itu kan menata kita, mengatur kita gitu. Jadi pengertian agama dari kata dinun diterjemahkan oleh Kementerian Agama menjadi agama, itu betul sesuai linguistik, itu sudah boleh dikata seperti itu. Dan Allah itu tidak menerima selain dinul Islam, itu kan seperti itu. Wala yadinuna dinal Islam, gitu bahasa Arab. Jadi lagi saya bicara. Oke, silakan. Ya, itulah yang saya maksudkan, bahwa Anda memahami dari segi Nahwu Arab. Sedangkan saya tidak mau di situ karena saya lebih suka menghubungkan ayat dengan ayat. Jadi kata din itu saya hubungkan dengan millata Ibrahim. Saya hubungkan dengan pembalasan yang ada di dalam Al-Fatihah itu. Kenapa dia diterjemahkan di situ pembalasan? Ya. Tapi dari segi tata bahasa saya percaya Anda. Yang kedua, pernah dibahas masalah begitu oleh Imam Al-Ghazali, bahwa mencari kebenaran berdasarkan tata bahasa itu sudah benar, cuma kurang memuaskan. Karena saya pernah membaca kitabnya Imam Al-Ghazali itu, akhirnya saya tinggalkan juga. Itu menarik. Memahami. Menarik. Kalau saya tanya lagi, betulkah Imam Al-Ghazali mengatakan itu? Ya, coba cari di kitab Ihya Ulumuddin, karena di situ saya baca itu. Di kitab Ihya Ulumuddin itu ada banyak babnya. Saya bisa lihatkan. Nah, itulah yang menjadi masalah, karena saya tidak bisa menunjukkan lagi karena masalah sudah lama saya baca. Kalau kita itu berdasar pada itu, nanti orang mengatakan Pak Ibnu Kalam itu asumsi saja, tidak bisa membuktikan. Boleh lah. Coba kalau orang menuduh saya berasumsi tidak menjadi masalah bagi saya. Tidak menjadi masalah bagi saya. Karena yang jelas Tuhan lihat kan saya punya hati, bahwa apakah saya berbohong atau tidak. Kan saya juga tidak berharap kepada manusia kan. Ya, kita kan tidak menghakimi ini ya Pak Ibnu. Ya, betul. Tidak menghakimi begini. Kalau kita bicara hati ini bicara yang berbeda. Jadi kita bicara tentang hati ini, masalah tentang hati ini Allah yang tahu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin Allah yanzuru ila. Wah, sudah sudah hampir jam berapa sekarang? Jam 10 di sini. Nanti kita sambung-sambung. Oh ya, panjang. Nah, jadi gini Pak Ibnu Kalam, pertama saya mohon maaf kalau saya selama ini mungkin ada kata yang tidak sopan, itu saya mohon maaf. Itu tapi saya merasa saya selama ini berkata biasa. Tahun-tahun 80 itu biasa saya berdebat. Tahun 80 sudah berdebat dengan
Nah, ini orang kalau Pak Ibnu Islam. Kalam lihat ini Ihya Ulumuddin ini. Jadi Ya, ini buku dan kita baca ya, tidak harus kalau sekarang itu modelnya kayak gini, harus ditunjukkan sumbernya dari ya, mana, baca itu di betul. mana, tentang apa. Saya hanya baca 6 jilid itu, 6 jilid. Nah, Saya kalau ini tidak dia melanjutkan gara-gara makan, gara-gara di bab makan itu saya hentikan membaca karena saya ya, melihat, wah kenapa buku begini? Ya oke lah sudahlah, saya mau keluar. oke lah. Oke, Oke, siap, assalamualaikum. silakan. Oke, Pak Ibnu Kalam ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Pak Ibnu Kalam ini sebenarnya beliau ini mungkin kita sebagai umat Islam harus mengerti bahwasanya tipikal seperti beliau itu ada orang-orang yang belajar ilmu sebenarnya hanya dari sekedar membaca lalu kemudian menyimpulkan. Padahal kalau orang itu semakin berilmu harusnya semakin hati-hati ya. Ilmu itu kaitannya dengan ulama. Inna min yakhsyallahi min ibadihil ulama, ya, orang yang paling takut itu adalah orang yang ulama itu adalah orang yang paling takut karena dia bebannya ada, dia pewaris Nabi, jadi dia harus hati-hati dalam menyampaikan sebuah fatwa misalnya. Ada ustadz saya sendiri ya, ustadz ini bukan ulama ya, ustadz saja, dan saya akui keilmuannya, beliau menguasai bahkan menghafal Sahih Bukhari. Beliau tuh bahkan kalau ditanya itu lebih banyak diam. Jadi kalau ditanya itu lebih banyak diam, tidak ingin menjawab. Nanti giliran karena takut salah ngomong gitu. Ilmu itu kelihatan dari yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Kalau dari sisi saya sendiri beranggapan Pak Ibnu Kalam ini, mohon maaf, sebenarnya kategorinya mungkin banyak membaca aja dan mungkin kebingungan dengan apa yang dia baca gitu. Dia banyak yang dia tidak tahu gitu, makanya istilahnya dia cuma berenang ya, berenang ke sana kemari ya, tidak tahu entah kemana. Oke, teman-teman sekalian yang di live chat, mudah-mudahan di kesempatan saya membahas tentang hadis Aisyah ini memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Saya tidak akan menjudge ya teman-teman kita dari kelompok yang tetap meyakini bahwa ini hadisnya sahih, dan kalau sudah sahih, sanadnya sahih, matannya sahih, berarti ya sudah terima begitu saja. Mohon maaf untuk itu, saya lebih memilih untuk sedikit kritis. Dan ini kajian ini tentu bukan kajian saya, ini juga kajian dikaji oleh banyak dari para ulama juga, ulama ahlul hadis yang menguasai tentang hadis. Sehingga kemudian menimbulkan kajian gitu. Dan Islam itu seperti itu, penuh dengan khasanah keilmuan. Anda kalau masuk pesantren itu selalu standarnya dari awal itu apa? Disuruh menghafal Quran dulu. Sudah menghafal Quran, belajar bahasa Arab dulu gitu. Sudah belajar bahasa Arab, baru pindah-pindah gitu, mau belajar fikih, mau belajar tafsir, mau belajar. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Tidak seperti yang kita datang baru membaca terjemahan Quran misalnya lalu kemudian berkhutbah. Nah, kalau itu apa ya, itu tidak dikenal dalam tradisi kita. Kita coba respon dulu pertanyaan teman-teman ini. Tolong jelaskan pernyataan Pak Dhani di Zoom Kristen yang membunuh anak yang murtad. Setahu saya jika murtad tapi tidak menyerang Islam tidak wajib dibunuh. Oh iya. Jadi kalau hukum murtad itu begini, pahami konteksnya dulu, bahwasanya kalau dikatakan anak murtad dibunuh itu, masya Allah, Rasulullah dalam sebuah riwayat tersendiri itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah bahkan menyesalkan ada seseorang yang dibunuh karena berpindah agama. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji masalah ini ya. Kemudian dari sisi yang dimaksud bahwasanya dalam hadis man baddala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya maka dia dibunuh, itu konteksnya itu adalah konteks pemberontakan. Jadi biasanya ada orang yang justru memprovokasi ya, ketika dia murtad dari agama, dia kemudian memprovokasi orang untuk menyerang Islam. Jadi hukuman yang diterapkan padanya itu adalah lebih kepada pemberontakannya itu. Adapun kalau dia
murtad, ya silakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Dalam Al-Quran kan jelas dikatakan la ikraha fid din, qad tabayyana rusdi minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama, kebenaran itu telah jelas dan telah terang gitu. Kemudian kalau kita bicara dalam konsep Quran juga, Allah di dalam Al-Quran itu tidak menetapkan hukum untuk orang yang murtad itu. Dalam hukum dalam Allah katakan mereka yang meninggalkan agama Allah ini, Allah akan gantikan dengan kaum yang terbaik. Yuhibbunahum wa yuhibbunah. Itu ciri khasnya itu. Allah cinta kepada mereka dan mereka itu mencintai Allah. Jadi Allah akan mendatangkan kaum pengganti orang-orang murtad itu. Banyak orang murtad misalnya, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Dan kenyataannya banyak orang murtad, banyak juga orang yang masuk Islam. Penggantinya malah lebih bagus. Mereka betul-betul semangat dakwah, ya. Kayak Estes, ada banyak ya, mu'alaf itu di Indonesia aja banyak. Ada Felix Xiao, ada, dan antum sebutlah banyak lah ya mu'alaf yang justru semangat dakwahnya itu tinggi sekali. Nah, kajian fikih juga sama seperti itu, atau jurisprudensi ya. Misalnya kalau kita kaitkan tentang bagaimana hukum orang yang murtad, maka para ulama itu berbeda pandang. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang murtad itu dinasehati. Lalu kalau misalnya dia masuk ke kategori dalam tadi pelanggaran itu tadi, memberontak itu, maka dia bisa dihukum mati sampai segitunya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau seperti pendapat Imam Abu Hanifah, dia harus dipindahkan ke negerinya yang lain, ke negeri Kristen gitu. Karena kita bicara konteks pada waktu itu kan konteksnya itu tidak seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang kan negeri ini adalah negeri ahdu wasyahada. Kalau dulu itu negerinya negeri conquer, conquer. Apa tuh conquer ya? Kayak semacam di sini teman-teman biasa main Age of Empire, ada game namanya Age of Empire ya, perang-perang itu game strategi tentang bagaimana kerajaan-kerajaan dulu itu kan saling menguasai. Nah, masa itu adalah masa conquer, orang saling menguasai gitu. Nah, kaitannya itu erat dengan itu, seperti itu. Kaitan tentang murtad itu erat dengan yang seperti itu. Maka ditanya dulu murtadnya yang bagaimana. Kalau misalnya murtad kemudian bikin kerusuhan ya, menjelek-jelekkan sebagaimana yang dilakukan Saifuddin Ibrahim, Nabi dijelek-jelekkan, dituduh macam-macam, menuduh Nabi itu bla bla bla, yang akhirnya berujung ke penjara kan. Konteks hukuman pidana kita saja mengakui hal itu gitu. Oke, ini ada Edis Sida Butar ya. Mungkin begitu ya teman menjawab pertanyaan tentang hukum murtad itu tadi. Oke, waalaikum ya, jazakallahu wa yakum. Ya, Bang Edis Sida Butar. Ini belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Edis belajar untuk ini ya, efisien ya, memanfaatkan waktu ngomong. Mantap. Silakan. Ya. Apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih ya, Bro Alwan. Ini berhubung topiknya tentang Aisyah, ini saya punya satu pertanyaan nih seputar Aisyah ya. Bagus ya. Cuman silakan. cuman yang saya pertanyakan ini bukan masalah umur ya. Kalau kita membaca Al-Quran ya, kita melihat bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi ya itu dilarang untuk meninggalkan rumah. Nah, tetapi kemudian ada juga satu riwayat ya. Ini semua tentang Aisyah ya. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah itu bersama Hafsah pernah bersekongkol membuat suatu kebohongan tentang bahwa nafas dari Muhammad itu baunya tidak enak karena habis makan madu begitu. Ini ada disebutkan dalam satu riwayat. Kemudian kita melihat ada satu, kok berisik? Suara siapa itu ya? Ya, ada suara anak-anak. Halo? Ya, lanjut. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke, ya. Kemudian
Ada periwayat hadis yang mengatakan begini, kalau ada seorang yang ketahuan pernah bohong, gitu ya, bahkan dia pernah, misalnya kita memberi makan kuda, gitu ya, dengan tangan kiri, lalu kita ganti dengan tangan kanan seperti itu. Akhirnya dia mengatakan orang itu tidak layak, gitu, meriwayatkan hadis. Coba sedikit fokus Bang Edis. Iya, Kira-kira iya, apa enggak, ini saya rangkum semua, ya, nggak usah, kita bahas satu persatu aja. Karena kalau Oke. kita rangkum itu jadi panjang. Apa yang sebenarnya inti yang Anda ingin sampaikan? Iya, begini, oke. To the point aja, to the point. Iya, tentang Aisyah, kalau melihat dari satu kriteria bahwa orang yang pernah berbohong tidak layak meriwayatkan hadis, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah pernah bersekongkol dengan Hafsah untuk mengatakan bahwa untuk berbohong bahwa mulut Muhammad bau bau karena habis makan madu seperti itu. Kemudian harusnya dengan standar itu, maka hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, ada perintah bahwa istri-istri Nabi itu tidak boleh keluar dari rumah. Tapi nyatanya Aisyah itu bersama Tolhah dan Zubair itu memimpin satu peperangan melawan Ali, yaitu yang kita kenal dengan Perang Jamal. Bagaimana pendapat Alwan? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya kaitannya tentang Aisyah dari perspektif tadi. Kalau yang pertama dulu tentang berbohong, itu nanti kita lihat narasi hadisnya dulu baik-baik. Makanya kalau Pak Ibnu Kalam tadi, kalau sebelum Bang Edis masuk, Pak Ibnu Kalam itu saya ajari bahwasanya kalau kita berdalil, berhujjah, itu biasakan untuk punya referensi. Ketika dia mengatakan bahwasanya di dalam agama, di dalam Quran itu tidak ada kata agama, itu saya bantah. Saya bilang itu di dalam Al-Quran ada kata agama, dan saya bisa tunjukkan baik dari sisi linguistiknya, kemudian penjelasan dari para ulama, bahkan aplikasi penerapan teks kalimatnya. Jadi mungkin nanti kalau untuk itu di lain waktu kita bisa lihat hadisnya. Itu mungkin kaitannya dengan surat At-Tahrim ya. Nah, kemudian masalah tinggal di rumah, wa kunna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu hendaklah kalian tinggal di rumah kalian dan jangan kamu bertabarruj ya, bertabarruj atau penampilan norak, berpenampilan yang seperti orang-orang jahiliyah gitu. Itu larangan. Sebenarnya itu tidak mutlak bahwasanya tidak mesti keluar sama sekali. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu masuk dianggap sebagai seorang, kalau kita bisa katakan ulama wanita, kalau ada istilah itu ya ulama wanita. Beliau itu jadi rujukan bagi banyak kaum muslimin dalam mengumpulkan hadis, misalnya bertanya tentang obat, misalnya bertanya tentang hal-hal yang lain tentang Rasulullah. Dan itu dilakukan di dalam, tidak hanya di dalam ruangan, bahkan di luar ruangan. Kalau kita ingat hadis bagaimana Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka lagi bermain gulat ya, Aisyah kan tidak bisa melihat karena dia pendek. Maka Aisyah pun naik ke pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadinya pasti di luar ruangan, nggak mungkin di dalam ruangan. Jadi pahami konteks hadis itu, nggak bisa lihat satu hadis lalu kemudian tidak melihat secara keseluruhan. Lalu kaitannya dengan Perang Jamal, ini kan tentang sejarah. Sejarah ini kita kalau kita bicara sejarah bahwasanya fitnah ini itu sudah menimpa umat Islam. Kalau kajian sejarah itu sebenarnya kalau di dalam posisi antara fitnah dari Perang Jamal itu kan ada 3 kelompok. Ada yang dari pihak Ali, ada dari pihak Aisyah, dan kebanyakannya itu berada di tengah-tengah, tidak mau terlibat. Mereka dalam istilah kita disebut dengan tawakuf atau berdiam diri, dia nggak mau berada gitu. Jadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaikum, dalam Al-Qur'an dikatakan damaikanlah dua saudaramu. Tapi ini kan fitnahnya ini kan besar ya, karena menuntut darah ya. Bagaimana Utsman terbunuh itu keluarganya itu tidak menerima gitu Utsman itu dibunuh, dan kategorinya itu menuntut untuk dihukum itu. Tapi alur-alurnya nanti kembali ke tokoh yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba ini adalah tokoh Yahudi, nanti bisa dilihat di riwayat sejarahnya bagaimana dia memprovokasi kedua belah pihak. Bahasa kerennya itu adu domba, tipu daya. Jadi tidak ada kaitannya dengan keluar dari rumah itu merupakan larangan mutlak, itu tidak ada. Begitu Bang Edis. Ini bagus, harus agak sedikit efisien ya ngomongnya biar to the point aja. Gitu. Oke. Saya melihat Ustadz Alwan menjawabnya agak sedikit tidak menuju kepada substansi. Maksud saya begini Ustadz ya. Kan ada satu riwayat yang meriwayatkan bahwa Aisyah itu bersama dengan Hafsah itu bersekongkol untuk
berbohong begitu, mengatakan bahwa mulut Nabi itu bau gitu karena habis makan madu. Itu ada riwayat semacam itu. Saya rasa Ustadz tahu itu ya. Nah, kalau Justru, sudah justru pernah, kalau saya tahu, saya akan langsung terangkan. Saya katakan saya harus lihat konteks narasinya karena dalam surat At-Tahrim itu tidak seperti itu yang disampaikan itu. Itu kan masalahnya pada dalam surat At-Tahrim tentang madu dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan bahwasanya mereka tuh ngambek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan di situ atuhallilu ma haramallahu alaikum. Apakah kamu menghalalkan apa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sehingga kalau konteks yang Anda kaitkan dengan bau mulut, kemudian itu sebenarnya agak tidak relevan. Yang ada itu adalah bagaimana Rasulullah itu berada di rumah salah seorang istrinya lebih lama dari biasanya. Itu lebih lama karena beliau dihidangkan madu. Makanya betul. ketika Anda mengatakan ada narasi bahwasanya dia itu berbohong apa itu, saya mungkin nanti kapan-kapan bisa ditampilkan gitu. Jadi tidak ada asumsi. Oke Ustadz, terima kasih. Saya Edi Sidabutar ya. Saya ngomong tidak mungkin asal-asalan. Bagian saya itu, kajian saya itu adalah kajian Islam juga ya. Jadi ada satu riwayat, nanti itu besok kita ini kan riwayatnya. Yang jelas ada satu riwayat di mana Aisyah itu pernah. Nanti besok kalau saya live lagi dimunculkan gitu. Kita bicara dulu sekarang yang kira-kira saya bisa nyambung frekuensinya. Kalau yang seperti belum atau bisa ditampilkan sekarang, tampilkan saja sekarang, di share, nanti kita buka. Saya nggak bisa share screen karena pakai HP. Antum yang bisa pasti. Kalau belum, enggak, apa dikirim linknya atau gimana? Kalau belum bisa, kita anu dulu karena ini sudah 1 jam lebih. Oke, saya teruskan. Saya teruskan kemudian ke masalah perang Jamal ya. Di dalam Quran ada satu riwayat jelas tadi sudah mengatakan melarang istri-istri Nabi itu keluar ya. Kalau antum tadi mengatakan, ya memang Sunni mengatakan bahwa tokohnya itu adalah Abdullah bin Sabah. Tapi kalau mendengar cerita ini itu agak aneh ya. Bagaimana seorang Abdullah bin Sabah ini sakti mandraguna bisa mengadu sesama umat muslim. Ini agak aneh ya. Kalau kita baca cerita versi Syiah, sebenarnya masalah perang Jamal itu adalah masalah Baitul Mal. Ya, di mana Aisyah itu tidak dibagi jatah oleh Ali mengenai jatah Baitul Mal. Itulah yang membuat mereka akhirnya memimpin satu pemberontakan dengan alasan menuntut darah Utsman. Ya, sebentar biar ini kan. Kalau kita membaca di dalam surat Al-Fat, ya di situ dikatakan para sahabat-sahabat itu digelari dengan radhiyallahu. Allah ridho kepada mereka. Di dalam surat Al-Fat ayat 29, kalau antum bisa buka ayatnya. Di situ jelas sekali para sahabat, orang-orang yang hidup bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang terhadap sesama mereka. Tetapi faktanya setelah Muhammad meninggal, itu bukan tidak ada saling berkasih sayang di antara mereka. Semua bunuh-bunuhan, ya di dalam perang Jamal bunuh-bunuhan, di dalam perang Siffin bunuh-bunuhan sampai tragedi Karbala. Ini membuktikan, ini mempertanyakan surat Al-Fat ini. Bagaimana di sini dikatakan orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu, para sahabat Muhammad itu generasi terbaik, bahkan mereka dijuluki generasi yang terbaik. Ini menjadi satu kelucuan seperti itu. Bagaimana mereka saling berkasih sayang, tetapi ternyata bunuh-bunuhan seperti itu. Halo, Bang Edis. Mana ini? Silakan dijawab, Ustaz. Ya, silakan. Iya, tadi yang diceritakan ini tentang versi Syiah, sejarah versi Syiah. Gini, kalau bicara tentang sejarah, kita harus lihat dulu. Memang ini jadi harus kita akui ini menjadi konflik antara Sunni Syiah itu pertama dari konsep sejarahnya. Saya sendiri bahkan semenjak SMP itu sudah pernah baca buku Syiah, khususnya tentang sejarah Karbala, di mana ketika mereka itu menganggap Yazid bin Muawiyah. Saya sendiri ketika mereka membahas tentang Yazid bin Muawiyah itu katanya meminta kepala daripada Hasan, kemudian kakinya itu digoyang-goyang kepala yang sudah dipotong itu. Ini semua adalah sesuatu yang tidak dikenal di kalangan Sunni, berita-berita ini. Makanya sampai sekarang Sunni dan Syiah itu dari sisi sejarah itu nggak akan pernah ketemu. Jadi kalau Anda misalnya ingin merujuk ke informasi Syiah, ya sudah, silakan percaya dengan informasi itu. Tapi kalau bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam tanda kutip Sunni, para Sunni, ulama-ulama Sunni mengatakan bahwasanya itu adalah karena fitnahan
atau karena provokasi dan dari Abdullah bin Sabah. Itu tidak kita pungkiri, karena kelompok divide et impera itu mengadu domba itu sudah sering terjadi. Itu bukan hal yang mustahil. Saya jawab Terus yang sedikit, poin yang Ustaz. kedua itu, sebentar, poin yang kedua tadi tentang apa itu? Kalau kasih ingat saya, tolong, saya agak lupa sedikit. Al-Fat 29. Al-Fat ya. Jadi kalau Ya, tentang Al-Fat 29. Radu'an itu tentang Allah, dengan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tapi kategori sahabat ini harus juga dilihat, karena di zaman Rasulullah itu sahabat itu tidak semua lantas dikatakan sahabat. Kemudian kalau kita mengatakan bagaimana dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, mereka ini adalah ulama tidak ada perselisihan di antara mereka. Bahkan kalaupun kita cerita tentang Ali yang berperang dengan Aisyah radhiyallahu di perang Jamal itu, bahkan ketika terjadi setelah perang itu, Ali meminta untuk memulangkan Aisyah Ummul Mukminin itu dengan cara yang baik-baik, meskipun padahal mereka kalah perang. Dan Rasulullah SAW sendiri membuatkan itu. Nanti dicari hadisnya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akan terjadi peperangan antara kalian sendiri. Jadi ini sesuatu yang bukan aib, karena ini apa ya? Boleh dikata kecuali yang melakukan itu misalnya nabi yang menyebabkan. Tapi ini adalah manusia, dan kita belajar dari sini bahwasanya manusia wataknya seperti itu. Tapi kami dari pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya terjadi perpecahan ini disebabkan karena ulah daripada Abdullah bin Sabah. Ada ada semacam strategi divide et impera. Bagaimana, jadi Abdullah bin Sabah itu kalau dalam riwayat Sunni itu, dia pergi ke kelompok A, bilang A gini, pindah ke kelompok sana, bilang gini, maka terjadi pertikaian. Anda dengan saya ini kita kawan baik misalnya, tiba-tiba ada salah seorang yang kemudian ngomong ke saya, di situ putar-putar misalnya, terus kemudian balik lagi dia ke saya, dia ke kamu, dia bilang Alwan itu putar-putar. Nah akhirnya tuduhannya jadi dua-duanya jadi jelek. Saya beranggapan kamu itu jelek, kamu beranggapan saya jelek, gitu. Jadi itu hal yang biasa, praktek belah bambu. Saya tanggapi ya. Halo? Iya, silakan. Oke, ya. Pertama, antum tadi mengatakan yaitu kan versi si A. Begini Ustadz ya, kita punya alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai cerita dari Sunni atau si A. Kalau saya melihat versi si A ya, ceritanya itu jelas ya, Aisyah itu memimpin ya satu gerakan itu karena masalah Baitul Mal ya, Baitul Mal yang tidak dijatah oleh Ali lagi atau jatahnya menurun seperti. Sebentar. Apa Ya. presiden mana? Gara-gara apa? Baitul Mal. Iya, gara-gara Baitul Mal, gara-gara uang. Dapat dari buku Syiah yang mana? Iya, makanya baca versi si A. Buka aja wiki si A. Kan Ada wiki si A. Saya nggak ada dapat buku versi Syiah. Anda sebutkan di buku apa? Apakah Al-Kafi misalnya sumbernya dari mana? Anda sebutkan dulu sumbernya dari mana. Syiah itu ada websitenya, namanya Wiki Syiah. Baca aja di situ, di Wiki Syiah kan ada dibahas itu perang Jamal itu. Kemudian ini saya lanjut. Maksud saya itu dapat informasi tadi tentang ini perang ini tentang Baitul Mal itu dari mana? Dari buku Wiki Syiah yang mana? Iya, dari Wiki Syiah, Wiki Syiah. Oke, ini saya sekarang masuk di Wiki Syiah ini. Kita tampilkan ya. Ketik aja perang Jamal. Kelihatan ya di layar ya. Oke, sekarang sabar. Kenapa dia keluar? Nanti ajari saya juga, karena kita secara sumber Syiah itu bukan sumber rujukan kita. Sumber rujukan betul. Saya maklum dengan itu. Tapi saya kagum kalau misalnya Anda baca sumber dari Syiah, semua sudah saya baca. Menginformasikan di sini di buku apa? Karena kalau beberapa buku Syiah itu saya baca juga, seperti tadi saya sebutkan Al-Kafi dan lain-lain sumber dari Syiah itu saya sebutkan. Saya ketik di sini apa, Dis? Perang Jamal. Oke,
Kenapa kita tidak perang Jamal ya? Oke, ini yang Edis Ya. baca ya. Oke, di mana di sini? Ya dibaca aja itu perang Jamal. Kan banyak sekali bacaannya itu, panjang Bukan, lebar itu. Poin yang itu dulu, konflik itu terjadi karena Baitul Mal. Yang mana ini? Di mana Ya, ini? dibaca Supaya aja. clear aja. Dibaca aja. Kalau belum bisa tunjukkan, kita nggak bisa lanjutkan topik itu karena dia tersendak gitu. Anda bikin asumsi saja jadinya. Harus Bukan, ada bukan. datanya. Saya nggak berasumsi loh. Saya kan Oke, baca itu saya semua kasih kesempatan dan bacanya sekarang. sudah lama. Ya, kalau gitu kita nggak usah dialog dulu. Nanti ketika sudah bisa tunjukkan, baru kita dialog. Soalnya ini hal baru. Oke, nanti itu kita lanjutkan ya. Yang jelas saya seorang Edi Sidaputar, saya nggak mungkin asal-asal ngomong Oke, ya. nggak apa-apa. Oke, Saya nggak menuduh. Oke, Harus kemudian saya dulu. lanjutkan. Oke, kemudian saya lanjutkan. Tadi antum mengatakan bahwa yang menjadi penyebab dari mereka itu berkonflik adalah karena fitnah. Kemudian Anda mengatakan kemudian antum mengatakan tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah ya. Kalau saya baca ya. Halo? Iya. Kedengaran. Iya. Kalau saya baca versinya Sunni ya, bagaimana mereka mengatakan konflik itu terjadi karena fitnah seorang Abdullah bin Sabah, saya melihat agak aneh gitu ceritanya orang Sunni ini. Bagaimana tokoh Abdullah bin Sabah yang dia orang baru, bahkan ini kalau menurut versi Syiah, Abdullah bin Sabah ini nggak pernah ada. Ini tokoh yang dibuat-buat seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai versinya Syiah ya, sebenarnya konflik antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah itu sudah terjadi jauh sebelum Muhammad. Gitu loh. Jadi mereka itu memang sudah berebut kekuasaan ya dari semenjak sebelum Muhammad bahkan ya. Antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Itu terus terjadi sampai Karbala, terus sampai ekor-ekor buntut-buntutnya panjang. Gini. Yang saya katakan begini, saya tidak melihat sebuah satu cerita yang masuk akal di dalam versinya Sunni tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab konflik antara para sahabat itu. Tadi antum mengatakan tidak semua orang yang bersama. Sedikit Ustaz, sedikit lagi. Tadi antum mengatakan tidak semua yang bersama dengan Muhammad itu sahabat. Betul, Abu Jahal bukan sahabat. Ya, tetapi antum harus ingat, Tolha, Zubair, Aisyah dan Ali itu para sahabat. Ya, mereka para sahabat, tapi mereka konflik. Gitu loh. Bagaimana surat Al-Fat mengatakan bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad tentu saja itu bukan Abu Jahal. Ya. Itu tentu saja bukan Abu Jahal. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad, ya, maksudnya para sahabat yang digelari radhiyallahu Allah ridho kepada mereka, itu saling berkasih sayang menurut Al-Fat 29. Tapi faktanya sepeninggal Muhammad, ya, bahkan Abu Bakar konflik dengan Fatimah, anak dari Muhammad sendiri. Ya, dia konflik dengan Fatimah. Ya, masalah tanah yang diwariskan oleh Muhammad yang diambil oleh Abu Bakar. Itu Anda bisa baca di dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah halaman berapa? Iya. Gini. Kita di dalam Islam itu ya tidak seperti gini, kalau seperti Pak Ibnu Kalam cuman ngomong. Tadi Pak Ibnu Kalam itu kan juga ngomong. Ibnu Taimiyah berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini. Lain kali saya sarankan begini, kalau kita ingin dialog Anda dengan saya, Anda harus bawakan saya dulu buktinya, baru saya bisa percaya, baru kita bisa lanjut diskusinya. Diskusi dengan asumsi itu susah, saya nggak bisa model kayak gitu. Jadi ketika Anda katakan Bidayah wan Nihayah, saya bukakan ini Bidayah wan Nihayah, kalau mau. Di halaman berapa dikatakan seperti itu, gitu. Jadi tidak asumsi. Iya, begini ya Ustadz Alwan. Saya ini ngomong secara siaran langsung, saya ngerti resikonya. Kalau saya ngomong sembarangan, saya fitnah atau apa, saya ngerti resikonya. Saya Edi Sidaputar loh, bukan orang yang ngomong asal-asalan. Itu semua ada di dalam buku itu. Tidak bagaimana siapapun itu. Yang paling penting kan sebenarnya nggak usah diperdebatkan masalah itu. Oke, saya akan tunjukkan buktinya. Ini saya akan buka di sini Al-Bidayah wan Nihayah langsung buat biar teman-teman saya akan bukakan di share link ya. Jadi kita bicara ini tidak asal gitu. Kita itu bicara harus punya bukti, punya referensi, sehingga tidak dikatakan kita hanya berasumsi. Kalau kita hanya mengatakan betul sekali Ustadz. Masalahnya kan gini. Itu kan buku Al-Bidayah wa Nihayah itu kan panjang lebar. Kecuali kalau antum punya searching word-nya, nggak apa-apa. Searching aja word-nya. Masalah konflik Abu Bakar dengan Fatimah, masalah warisan tanah.
Edis tahu apa Bidayah wan Nihayah itu, tahu artinya enggak Bidayah wan Nihayah? Ya riwayat sejarah Islam. Bidayah wan Nihayah itu dari awal dan akhir, itu artinya itu Iya, Al-Bidayah wan iya kan, Nihayah. iya kan riwayat sejarah Islam dari awal sampai akhir. Coba kita lihat. Jadi intinya itu lebih banyak pada biografi orang-orang. Nah, sekarang kalau kita lihat sebentar ini lagi ngebuka ini. Lanjut dulu. Dan saya akan bukakan Al-Bidayah wan Nihayah. Sambil dibukakan, sambil dibukakan sambil dicari ya. Saya lanjutkan. Nah, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad ini tentu saja para sahabat ya. Ya, kita semua tidak ada satupun umat muslim yang mengingkari bahwa Tolhah, Zubair, ya, Ali dan Aisyah itu sahabat dari Muhammad. Ya, karena mereka percaya kepada Muhammad, mereka mengasihi Muhammad dan seterusnya. Tapi sepeninggal Muhammad, mereka konflik. Nah, konflik itu yang saya bawa di sini adalah perang Jamal. Pertama, Aisyah, kalau menurut versi Syiah, sudah melanggar dari ayat Al-Quran, di mana Aisyah itu diperintahkan untuk tidak boleh meninggalkan rumah. Ya, bahkan kalau kita melihat satu riwayat, bagaimana sebenarnya Tolhah berkata kepada Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau mati duluan, maka sayalah orang yang pertama yang akan menikahi Aisyah. Itu ada satu riwayat yang mengatakan begitu. Nah, kemudian turunlah satu surat yang mengatakan untuk melarang istri-istri Muhammad dikawini setelah sepeninggal dia. Nah, tetapi faktanya ya kita dapat melihat satu kenyataan, dan ini dari riwayat Muslim sendiri mengatakan Aisyah itu pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan bait, ya, yaitu ahlul bait, tapi dia pergi meninggalkan rumah, pergi bersama rombongan menuju ke medan peperangan, yaitu perang yang kita kenal dengan perang Jamal. Nah, ini bagi versi Syiah, Aisyah itu sudah melakukan satu kesalahan. Ya, bahkan dikatakan Aisyah itu menyesal nanti akhirnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, masalah surat Al-Fat ayat 29. Ini Al-Qur'an yang ngomong. Ya, bahwa orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu berkasih sayang. Tetapi faktanya kita lihat jauh dari kasih sayang. Mereka saling konflik. Bahkan belum lama sepeninggal Muhammad mereka sudah konflik. Gitu loh. Ketika Muhammad dalam akhir-akhir ayatnya, ya, Muhammad itu ingin meminta pulpen dan kertas, ingin menuliskan sesuatu, ya, mereka langsung ada konflik di situ. Akhirnya tidak jadi ditulis itu, tidak jadi tidak diberikan itu pulpen dan ini. Kalau menurut versi Syiah itu dia mengatakan bahwa sebenarnya suksesor, ya, penerus kepemimpinan dari Muhammad itu Ali. Adalah Ali. Itulah. Nanti gini. Ini Al-Bidayah wan Nihayah. Saya kalau ngobrol itu senangnya itu tidak berasumsi. Jadi nanti apa yang kamu katakan itu nanti jadi sampah kalau tidak ada bukti gitu. Nah, sekarang ini di depan kamu ini Adis ada Al-Bidayah wan Nihayah. Kamu mau putus sejam pun kita munculkan di sini sejam. Anda carikan yang Anda cerita tadi. Oke, silakan saja dibuka bab sepeninggal Muhammad. Bab sepeninggal Muhammad, kemudian suksesor berpindah kepada Abu Bakar. Bagaimana di situ diceritakan Abu Bakar itu tidak memberikan tanah warisan yang diberikan Muhammad kepada Fatimah. Makanya dia berkonflik dengan Fatimah di situ. Kamu tahu Bidayah wan Nihayah tidak? Ini bercerita tentang biografi orang. Dia bukan sejarah seperti yang kamu. Iya. Itu kan bukunya lebar panjang sekali toh itu. Ya, saya sudah baca itu. Iya. Kalau halamannya saya nggak hafal, tapi apa yang saya katakan itu saya pertanggungjawabkan di depan hukum. Iya. Jadi ini oke, kita persempit ini karena sudah 1,5 jam. Nanti kita bisa bahas di lain waktu. Cuman saya gini. Kalau misalnya Anda mengatakan versi sejarah Syiah itu lebih kredibel dibandingkan versi Sunni, dari dulu itu pertentangan itu ada. Kalau versi Syiah dia akan tetap anggap sejarah itu Syiah. Seperti saya katakan tadi, bagaimana versi Syiah itu menggambarkan situasi Karbala, bagaimana sadisnya perlakuan terhadap keluarga Nabi kepada Ahlul Bait. Padahal di satu sisi bagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganggap bahwasanya ada terdistorsi dari tulisan-tulisan Syiah itu. Misalnya kalau kita baca tentang bagaimana Syiah menganggap Imamiyah, bahwasanya pengganti Nabi itu atau suksesornya adalah Ali bin Abi Thalib, itu dianggap oleh mereka itu sama sekali tidak punya dasar yang jelas di dalam sejarah Sunni.
Nah, saya pikir begini, kalau misalnya sejarah ini pun akhirnya tidak ketemu dan sampai sekarang memang tidak ketemu, ini semata-mata jatuhnya adalah konflik apa ya? Bisa kita katakan sebagai konflik of interest mungkin. Jadi atau pasca konflik. Jadi ketika terjadi kubu-kubu seperti itu, maka berita atau informasi yang didengar pun bisa bermacam-macam. Seperti itu kira-kira. Tapi ini tidak jadi masalah kalau kita kembalikan bahwasanya pernah dengar tidak hadis tentang hadis di mana Nabi SAW sudah menubuatkan bahwa akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, antara sahabat-sahabatnya. Itu sesuatu yang sudah dinubuatkan. Jadi tidak ada kaitannya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebentar saya jawab ya, saya jawab. Tidak ada kaitannya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebentar, saya sapa dulu ini. Mungkin kita akan ada waktu 10 menit lagi karena ini saya ada urusan juga. Sebelumnya saya sapa dulu manusia setengah plastik. Kenapa namanya juga? Kenapa namanya juga ini aneh-aneh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Suaranya agak dibesarin dikit. Nggak pakai headset. Oh, itu sudah jelas. Ya, mungkin harus lebih enak sedikit. Bagaimana? Ada tanggapan sedikit sebelum kita ke Bang Edis lagi. Ya, sebenarnya sih maunya kalau kalau berdiskusi juga mau perlihatkan data. Soalnya saya juga merasa gitu diri. Iya. Dari Saya tanggapi ya. Pertama, beri waktu dulu Bang Edis, beri waktu dulu. Oke, silakan. Kenapa? Silakan, dilanjutkan dulu, nanti baru ditanggapi. Silakan Akhi. Apa yang mau disampaikan tadi? Kayaknya hilang sinyal itu. Oke. Mungkin intinya ngomong ya. Sambil dia ngomong saya jawab ya. Pertama begini, ini kan juga diskusinya tidak direncanakan. Antum juga bilang sudah waktunya sudah mepet. Seandainya diskusinya kita rencanakan dari awal, tentu saya sudah siapkan share screen-nya. Gitu loh. Tapi yang jelas begini ya Ustadz Alwan, saya juga kepada seluruh muslim yang menonton siaran ini, saya Edi Sidabutar, orang yang sudah mempelajari Islam lama gitu loh, sudah mau masuk 10 tahun, bahkan saya habis-habisan pelajari. Saya nggak mungkin asal-asal ngomong gitu loh. Yang saya omong itu semua ada datanya. Cuman kan ini kan diskusinya kebetulan saya masuk sini, kemudian saya lihat ada siaran langsung, saya masuk gitu loh. Jadi kan saya nggak bawa datanya, tapi yang pasti saya katakan sekali lagi, data-data itu saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Seperti itu. Bahwa versi Syiah mengatakan demikian ya, gara-gara Baitul Mal. Kemudian masalah Fatimah konflik dengan Abu Bakar juga ada, ya, masalah warisan dari Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian gini Ustadz Alwan, kalau saya tidak mendapatkan satu cerita yang masuk akal bagaimana Abdullah bin Sabah itu bisa membuat konflik. Nah ini makanya saya katakan benar versi Syiah sebenarnya tokoh-tokoh fiksi yang nggak pernah ada. Bagaimana mungkin ya dikatakan itu fitnah? Itu bukan fitnah, itu memang benar-benar konflik. Bisa dijelaskan secara ilmiah, secara secara jelas gitu loh. Bukan gara-gara Abdullah bin Sabah. Bagaimana Abdullah bin Sabah bisa mengadu segitu ribuan orang? Gitu. Oke, nanti ya ini kan cuma 2 grup, bukan ribuan orang. Jadi gini, kalau saya tuh agak heran misalnya, makanya tadi yang disampaikan oleh ini namanya manusia setengah plastik. Saya panggil Akhi saja. Yang disampaikan Akhi tadi memang perlu data. Jadi kalau kita ingin mau ngebahas ini, karena setahu saya ya, sepengetahuan saya, Abdullah bin Sabah itu bukan dianggap sebagai tokoh fiksi, baik Sunni maupun Syiah mengenal Abdullah bin Sabah. Bahkan kalau namanya itu dikenal dengan Ibnu As-Sauda, ada dikatakan Ibnu Wahab itu kalau saya nggak salah. Jadi ini ada di sumber di tradisi Syiah dan tradisi Sunni. Makanya klaim kamu ini memang perlu dikuliti lagi. Tapi saya tidak mengatakan Anda berbohong. Ibnu Kalam juga waktu itu seperti itu bilang gitu. Oh berarti Anda tuduh saya bohong ketika dia mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu adalah yang paling banyak menggunakan qiyas. Saya katakan tidak. Yang benar itulah Imam Abu Hanifah. Dia katakan, oh berarti Anda mengatakan saya bohong.
tidak mengatakan Anda bohong. Saya mengatakan mungkin lain kali kalau datang bawa data biar terkonfirmasi. Makanya seperti Anda bilang ini tokoh fiktif. Nah, itu saya katakan di tradisi Sunni Syiah mereka kenal karena saya baca juga, tapi tidak sedalam versi Sunni. Karena buku-buku mereka itu kan ada banyak juga. Oke, saya kasih ini dulu ke Bang Akhi karena sudah bagus tadi audionya. Silakan Akhi. Kemudian Saudara Bilal, tanggapannya. Yang manusia setengah plastik dulu ini. Kenapa jadi gini? Ya, silakan Akhi. Atau Bang Akhi Bilal dulu. Ya, tafadhol. Saudara Bilal, suaranya kecil Akhi. Mungkin diperbaiki mic-nya dulu. Ya, beberapa orang yang masuk ini bermasalah di mic-nya ya. Akhi Bilal. Akhi Bilal. Iya, iya. Oh ya, silakan. Iya, iya. Ini sudah jelas. Jelas. Silakan. Jelas. Iya. Iya, saya mungkin menyimak dulu ya, Ustadz. Tapi saya sangat kagum ya dengan Ustadz Alwan ini ya, terutama dalam memberikan jawaban, tanggapan itu sangat teduh gitu ya. Teduh artinya walaupun bahasanya itu dengan nada yang rendah, tapi poinnya itu sangat mengena gitu ya. Dalam beberapa kali saya ikutin Ustadz Alwan ini dalam menjawab subhat maupun hinaan daripada kaum kufar gitu ya. Jadi saya salut lah gitu ya. Kemudian dengan Bang Zul ya, Bang Zul juga ya, luar biasa ya. Bang Zul orangnya bisa keras, kemudian juga bisa juga lembut, ada humor-humornya juga gitu. Jadi saya sangat bangga gitu aja dulu. Mungkin itu dulu Bang, saya banyak belajar, jadi untuk sementara menyimak saja dulu. Baru aja Mas. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan kalau menyimak. Oke, yang manusia setengah plastik ini mana suaranya? Akhi? Ya cuma pesan saya terhadap seluruh kawan juga, seluruh kawan muslim, janganlah jadi konsumen ilmu, melainkan kita juga berusaha berilmu. Itu sekalian yang saya sampaikan. Ya, Masya Allah. Itu memang begini, kalau di dalam prinsip belajar ya, itu nasihat ulama. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu alim, kalau boleh. Jadi orang yang alim atau orang yang mengetahui ilmu itu dengan baik. Lalu, kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'allim. Jadi orang yang suka belajar. Nggak bisa jadi, minimal belajar, ikut kajian, ikut apa. Aku kalau tidak bisa jadi orang yang belajar secara di kelembagaan gitu, kun mustamian, jadi pendengar. Minimal jadi pendengar yang baik, suka dengar-dengar, suka cari ilmu. Karena ilmu ini penting, ilmu ini yang mengarahkan kita kepada kebenaran dan kesesatan. Dan yang terakhir adalah mustamian, muhibban. Minimal kalau enggak jadi orang alim, enggak jadi orang yang suka menuntut ilmu, enggak jadi pendengar yang baik, minimal jadi pecinta. Ini selemah-lemahnya iman ini kan. Minimal cinta lah. Lihat-lihat orang yang suka berilmu itu cinta dengan mereka, minimal begitu. Atau cinta dengan buku gitu. Nah, yang terakhir wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelimanya itu sudah tidak alim, sudah tidak belajar, sudah bukan murid, sudah bukan orang yang suka mendengar, sudah bukan orang yang suka cinta, ya otomatis dia kebalikannya gitu. Jadi ya terima kasih ya nasihat dari antum tadi. Boleh saya tahu namanya ini supaya saya nggak usah panggil manusia plastik. Namanya siapa, Akhi? Alif aja Pak. Yang tadi berarti.
Muhammad Alif, Masya Allah. Muhammad Alif. Oke, Bang Edis, mungkin ada yang ingin disampaikan nanti, mungkin kalau tidak terpuaskan dengan kondisi sekarang, karena kan ini sudah di akhir-akhir sesi acara. Apa Oke. yang ingin disampaikan saja? To the point ya. Kalau saya begini, Ustadz, kalau antum ada waktu, biar datanya saya siapkan semua. Tapi kalau antum berkenan, ini saya bacakan ini inti Boleh. dari Perang Jamal dari versi Syiah. Bisa saya bacakan? Oke. Boleh. Ya. Jadi Imam Ali ya mengambil kendali pemerintahannya pada bulan Zulhijjah ya tahun ke-35 karena desakan masyarakat Madinah. Kesepakatan kaum muhajirin dan ansor ya atas kesepakatan kaum muhajirin. Beliau terpaksa menerima tanggung jawab kekhalifahan meskipun sebenarnya beliau tidak menginginkannya. Nah, Tolha dan Zubair yang semenjak awal menginginkan, perhatikan, menginginkan jabatan kekhalifahan dan ternyata kekhalifahan itu jatuh ke tangan Ali, mereka berdua berharap itu untuk diajak kerjasama paling tidak jadi gubernur lah gitu ya. Nah, keduanya meminta Imam Ali memberikan pemerintahan di Basrah dan Kufah, Irak atau Yaman kepada mereka. Namun Ali memandang bahwa keduanya tidak memiliki kelayakan untuk menjabat kedudukan tersebut. Saya bacakan lagi biar tahu ceritanya Perang Jamal versi Syiah. Ya, yang masuk akal, bukan karena Abdullah bin Sabah ya, ceritanya yang aneh itu gini ya. Nah, 4 bulan setelah pemerintahan Ali berlangsung, Tolha dan Zubair yang menyaksikan bahwa masyarakat telah berpaling dari mereka dan kemudian tidak lagi memiliki tempat di Madinah, mereka meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah guna melaksanakan umroh. Nah, Imam berkata bahwa mereka tidak akan pergi ke Mekah untuk mengerjakan umroh, namun memiliki niat busuk. Nah, Tolha dan Zubair untuk membenarkan pengkhianat mereka, mengklaim bahwa mereka memberikan baiat karena dipaksa dan didasari oleh rasa takut sehingga tidak berkewajiban untuk menaati Ali. Terus saya baca lagi persekongkolan antara Nakitsin ya dengan Aisyah. Tolha dan Zubair demi mempercepat niat busuknya meminta Aisyah yang telah berada di Mekah untuk melakukan umroh demi menuntut darah Utsman. Perhatikan ini kepada orang-orang yang sekarang merupakan sahabat dan panglima. Setelah mereka lama menerima permintaan terus ya. Imam Ali di Nahjul Balaghah ya khotbah 172 terkait dengan hal ini bersabda, Tolha dan Zubair menyeret istri Rasulullah bersamanya bak budak yang dibawa untuk dijual di pasar. Nah, Zubair anak laki-laki bibi Nabi Muhammad dan Imam Ali juga suami saudara perempuan Aisyah, anaknya. Abdullah memiliki peran penting dalam menyulut api peperangan bersama dengan Aisyah dan Tolha dan Zubair. Aisyah juga memiliki dendam terhadap Ali. Hal ini yang menjadikan ia bergabung dengan Tolha dan Zubair. Dengan demikian, Tolha dan Zubair dan sekelompok separatis lain yang mengetahui bahwa makar mereka tidak akan menarik perhatian masyarakat tanpa kehadiran istri Nabi, Aisyah, maka mereka meminta persetujuan Aisyah untuk menyiapkan pasukan. Nah, Abdullah bin Ammar bin Quraisy, Umayyah, Yalil dan seterusnya menuntutnya dan seterusnya. Ini pokoknya bisa dibaca sendirilah. Ya, bagaimana menurut saya ini masuk akal ini ceritanya versi Syiah ini daripada ceritanya versi Sunni yang bilang ini karena fitnah, karena ada tokoh Abdullah bin Sabah, karena diadu domba. Ini aneh, ini ceritanya aneh gitu loh saya lihat. Bahkan dikatakan pada malam hari mereka melempar panah kedua belah pihak, kemudian mereka jadi ribut. Ini ya menurut saya kayak ceritanya kayak fabricated banget gitulah kalau versi Sunni ini. Kalau versi Syiah menurut saya lebih masuk akal, lebih ilmiah kajian mereka itu. Oh iya, jadi memang kalau ya siapa tahu Bang Edis mau jadi Syiah lebih dekat tidak ya. mungkin. Oke, jadi gini. Oke, jadi kalau kita bicara tentang sumber histori atau sumber data, sudah saya katakan bahwasanya memang sumbernya itu sedikit banyak berbeda. Nanti kita akan masuk ke kelompok-kelompok Syiah, khususnya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Syiah Imamiyah ya, atau biasa dikenal dengan kelompok Syiah Isna Asyarah. Jadi kalau kita bicara dari konsep memahami bukti sejarah, nanti Anda bisa lihat pendapat dari para ulama al-jarh wa ta'dil. Saya bisa sebutkan ya beberapa ulama al-jarh wa ta'dil yang punya kapasitas untuk menilai kapasitas daripada rawi-rawi atau periwayat-periwayat sejarah daripada Syiah itu. Ambil contoh misalnya Ibnu Ma'in, Ad-Daruqutni dan imam-imam yang lain ya, bagaimana mereka menjelaskan konsep pemalsuan sejarah. Kalau misalnya Anda pernah baca buku dari Dr. Saiful Islam Badruddin Al-Hakim ya, beliau bilang begini, bahwasanya kebanyakan riwayat dari buku-buku referensi Syiah itu disandarkan pada riwayat siapa? Pertama Muhammad Al-Baqir, kemudian anaknya Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Nah, ini
keduanya ini hidupnya tuh di kota Madinah. Demikian juga Husain, Zainal Abidin dan Kazim. Ini semua riwayat-riwayat yang dari Sufi, dan itu ulama jarah wa ta'dil mengidentikan itu adalah sebuah kedustaan gitu. Jadi kalau Anda menganggap itu rasional, ya terserah lah. Akal antum kan, Anda pun meyakini Yesus itu Tuhan gitu. Jadi itu hak Anda gitu. Kalau bagi kami kan itu tidak masuk di akal bahwa manusia itu menjadi Tuhan. Nah, tapi itu hak prerogatif gitu. Saya nggak akan masuk di ranah itu. Tapi kalau kita bicara tentang konteks sejarah, kita bicara tentang pendalilan, maka itu harus semua dilandasi dengan prinsip-prinsip ilmiah gitu. Saya pikir gitu. Tapi ini nggak akan ada endingnya, Dis, karena bakal panjang. Mungkin gitu dulu ya, Dis ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Closing lagi ya. Statement 10 detik ya. Saya kasih Mengenai hal kesempatan, itu, silakan. mengenai hal itu supaya kita tidak berpanjang lebar, kapan antum siap kita biar bisa head to head di sini? Silakan tentukan waktunya. Mau membahas Yesus Tuhan kek atau kita mau meneruskan masalah perang Jamal ini? Silakan. Oke, untuk sementara, Dis, karena saya kan tiap hari menyempatkan waktu semuanya di pagi hari untuk ngebahas tentang syubhat. Dan syubhat yang saya ingin bahas ini, yang pertama ini tentang Aisyah. Jadi sudah ada part 1, part 2, dan sebenarnya masih ada sekitar 12 lagi pendalilan. Jadi mungkin bakal panjang. Nanti kapan-kapan ada waktu baru saya tanggapi undangan Anda. Tapi by the way, terima kasih lah sudah mengundang. Kapan-kapan bisa kita diskusikan. Ini pun sebenarnya sudah masuk kategori itu sebenarnya diskusi. Oke, tapi gitu dulu ya, Dis ya. Mungkin kapan-kapan ya. Oke, terima kasih. Sama Bang Edis. Oke juga termos Bang Bilal, mungkin close statement sebelum kita tutup. Bang Bilal. Oke. Bagaimana? Sudah? Halo? Oke, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan saya dari apa yang saya bahas di Aisyah ini di part kedua, bahwasanya ada kelompok pertama yang meyakini bahwasanya sebagaimana tertera dalam Sahih Bukhari, hadis itu adalah hadis yang sahih, dan mereka meyakini Sebelum tutup. Oh, silakan. Jelas. Okay. Iya, begini, Ustadz Alwan. Ada satu ini yang menarik mengenai usia perkawinan dari usia Aisyah pada saat menikah itu, yang pernah disampaikan oleh Ustadz Zul itu yang ditinjau dari kritikal sejarah ya, di mana Aisyah itu kan adanya Asma binti Abu Bakar ya. Yang beda usia itu kan 10 tahun antara Asma dengan Aisyah. Nah, Aisyah itu kan usianya sekitar 97 tahun ya. Saya tidak begitu hafal persis, tapi kalau ditarik ke belakang, maka dia nanti kan akan diketahui usia berapa si Aisyah itu. Nah, itu mungkin bisa nggak dijadikan sebagai, atau mungkin itu sebagai referensi juga ya. Artinya kalau saya coba hitung-hitung, itu berarti Aisyah pada saat itu berusia sekitar 16 tahun. Mungkin itu yang satu informasi yang bisa diangkat juga di dalam membahas tentang usia daripada Aisyah pada saat menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu, Bang Ustadz Alwan. Iya, dari pendalilan saya dalam kritikal hadis, saya salah satu yang saya utarakan hari ini adalah juga nanti mungkin kaitannya dengan kisah tarikh. Jadi kalau yang Bapak sampaikan itu sebenarnya sudah dinarasikan di dalam buku Tarikh Ad-Damsyiki atau Tarikh Madinatu Ad-Damsyiki kalau nggak salah, dari karya Ibnu Asakir. Jadi beliau sudah menjelaskan itu tentang bagaimana perbedaan usia Aisyah yang lebih muda 10 tahun dari saudara tertuanya Asma. Ya, nanti itu ada pembahasan sendiri Pak, insya Allah. Makanya saya bilang di di sini, mungkin kalau untuk debat itu nanti lain kali lah, kalau masalah debat tentang itu. Tapi benar itu yang disampaikan, bahwasanya dari sisi sejarah usia Asma dengan Aisyah itu juga merupakan satu pendalilan bahwasanya umur Aisyah ketika menikahi dengan Nabi itu tidak seperti yang tertera di dalam Sahih Bukhari tadi. Ya. Iya. Ada lagi Pak mungkin closing statement? Sementara belum dah, gitu aja dulu Ustaz. Baik. Oke, kalau gitu kita tutup, Bang Bilal, teman-teman yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silap kata atau yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.